Tuh Yang Pak, ngejar itu, yang ntar ngejar itu bukan dimarahin Pak, kerjaan. ntar dimarahin Yang ngejar orang Pak. paling uangnya itu Bang Juma sudah masuk tuh. Bang Juma Oke sudah oke, masuk. berarti aku turun dulu ya. Ya shalom ya, selamat berdiskusi ya Pak Amir, Oke. Pak Naja ya. Monggo, Shalom ya bro ya monggo, semuanya monggo. ya. Tuhan Mas Herdi memberkati sama ya. siapa berarti? Kita lagi cari kawan juga ini. Sebentar, paling 5 menit Ustadz ya. Oh iya Tuh, wis, kalau santai saya santai. sama si siapa itu tapi nggak cocok dengan Hedi. Kalau sama saya kan saya Siapa itu punya room. Edo? Oh ya Bang Sama Juma udah Edo. masuk ini. Tapi kalau dengan Edo kamu gelut sendiri nanti kalau dengan Edo. Herdi. Herdi. Kalau dipasangkan dengan siapa dengan Edo, kamu bertengkar cakar-cakaran sendiri Ini dengan ada Edo disaranin nanti. ini Bang Herdi sama ini Bro Herdi sama Cemplok katanya. Jangan cemplok itu loh si siapa itu Tosuko kah siapa itu biasanya itu kan satu aliran sama Herdi itu satu RD muncul kok Ustadz Naja kok pental Ustadz Naja ini. Tosuka saja. Kalau belum ada kabar. Tosuka itu satu narasi sama Herdi. Kita lagi carikan orangnya nih Pak Amir. Kalau dengan Erben sama si nanti kalau dengan Erben sama si siapa? Sama si Edo, kamu sendiri cakar-cakaran nanti. Saya lari nanti, Pak. Totsuka bagus itu Totsuka. Belum ada kabar orangnya Cocok Pak Amir, dengan nggak bisa Herdi. dijanjikan. Biasanya kalau aku live biasanya dia langsung ngintil kok. Ngikuti terus dia. Totsuka itu. Iya, dia kalau ngintip bisa, cuma kalau disuruh naikkan belum tentu Pak Amir, karena terkadang dia juga ada kegiatan. Oh, begitu. Cuman intip-intip Cuma ini doang. kita lagi coba hubungi dia dulu. Oh, ini. Datang orangnya ini. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, abangku Dinda Wafi dan teman-teman Kristen semua. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ngumpul. Karena biasanya aku kalau live gini langsung Totsuka itu sering ngikutin terus itu. Sudah ada dia. Ya, ini Minta orangnya HP. Loh, tadi saya naikkan belum bisa ya? Tuh ada tuh. Salam Totsuka. Salam Pak Amir, assalamualaikum semua Bang Suma. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam, silakan saudara. Ustadz Naja. Mas Totsuka. Oh iya, tadi aku kan mau ini kan, bagaimana caranya balik layar ini? Aduh, namanya gaptek. Dipoyoki aja sama Herdi ini. Halo, sorry. Bagaimana balik Herdi? Enggak. Waduh, lo ini juga memang keterlaluan lo. Gue dari tadi sudah bicara sampai berbusa. Kau gak denger gue lagi. Sinyalnya baru sampai. Ya Allah. Belum, jangan-jangan paketanmu habis itu. Isi dulu ah. Iya, Malu saya, itu nanti maksudnya alasan. paketannya baru sampai. Soalnya paketan Pak Amir enggak ngasih sih. Jadi baru sampai saya pesan. Oh, yang penting apanya itu paketannya itu dibully biar nanti nggak bilang di Bennett ya. Aman. Oh iya, ini kawan-kawan ya. Silakan Bro Det. Di ini kan dulu Bro, janganlah nge-report akun ya. Baik. Oh iya, Semua.
Selamat malam teman-teman semuanya. Ini sudah jam apa? Jam 8 lewat ya waktu Indonesia bagian barat ya. Ini kan diskusi lintas agama teman-teman. Saya berharap di sini nggak ada yang report akun ya, karena di sini kita sama-sama belajar, sama-sama melihat dari sisi yang berbeda. Kalau memang tidak menyukai diskusi seperti ini, boleh nonton mandi lumpur ya. Daripada main report akun, kita juga kasihan dengan teman-teman yang punya akun gitu. Sekian hal yang dapat saya sampaikan untuk teman-teman semuanya ya. Iya, jadi saya tambahi sedikit, Master sadarkan, kita di sini untuk mengedukasi teman-teman baik dari Kristen ataupun dari Islam bahwa beginilah keimanan Islam dan begitulah keimanan Kristen. Kita sedang menampakkan apa yang ada di dalam keimanan kita masing-masing tanpa menghujat, mencaci ataupun yang lain. Jadi seharusnya ini bisa menjadi tambahan ilmu, bukan malah permusuhan gitu. Sekian. Ya, Pak Amir sebagai pemegang waktunya, ada yang mau disampaikan Pak Amir? Oke, terima kasih. Mungkin untuk penyampaian waktunya nanti kita atur waktunya sesuai dengan yang sudah disepakati, ya dah. Ini saya balik dulu. Yaitu atur waktunya yang sudah biasanya ya, yang sudah disepakati. Biasanya ya, open statement itu 6 menit, pertanyaan 2 menit, lalu dijawab 10 menit, ditanggapi 8 menit. 8 menit jawabnya Pak Amir. 8 menit. Ya. Gini Pak Amir, barusan saya kan sudah naik di komalnya teman-teman. Jadi sistemnya itu begini. Opening statement 6 menit, kemudian bertanya 2 menit, maksimal 2 pertanyaan, kemudian menjawab 8 menit, kemudian menegaskan pertanyaan 5 menit, dan menegaskan jawaban 5 menit gitu. Oh, 5 menit ya? Ya, jadi total satu putaran 20 menit. Oke, sip. Ada 3 kali putaran Pak Amir, jadi total 2 jam. Jadi pihak Islam 3 kali nanya, pihak Kristen 3 kali nanya gitu. Siap. Oke, bisa disetujui semua dari Herdi? Tosuka? Lanjut. Ya, siap. Lanjut Pak Amir. Nah, ini temanya tadi kan masalah ini ya, apa ya? Kitab suci apa itu? Bentar Bang Alfi ini. Firman yang jadi manusia atau firman yang jadi yang jadi kitab suci. buku ya. Kitab ya. Iya, kitab suci. Ya, Oke. Ini kita periksa sinyal dulu semuanya ya. Ini sinyal nggak ada yang gangguan ya. Di rumah hujan tapi aman, wifi ya, aman. Oke. Suara saya aman kan, nggak kecil kan? Siapa yang buka? Bro Malikil sinyal aman ya. Bang Malik ya. Suara saya kedengaran nggak, Bro? Dari Pak Amir aja. Bagaimana? Yang opening statement siapa? Oke, saya buka aja kalau gitu. Untuk 6 menit pertama ya, atau statement opening statement, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul lagi untuk melakukan diskusi terkait dengan tema firman yang menjadi manusia atau firman yang menjadi kitab. Nah, ini sudah disepakati kedua belah pihak terkait dengan tema ini, yang mudah-mudahan ini bisa berlangsung dengan lancar. Nah, sekarang untuk melanjutkan diskusi ini, kita mulai dengan opening statement yang akan dimulai oleh pihak Kristen dulu. Oke, pihak Kristen dulu ya. Siap RD untuk opening statement ini? Sudah bisa dimulai? Oke, silahkan.
Dimulai dengan saat Ya, Happy sebentar sebelum bersuara. memulai ya. Ini kan ada teman-teman mungkin yang agak agak baperan. Acara diskusi ini di-live-kan juga di YouTube-nya Malikil, Bang Zuma, dan juga di YouTube-nya saya. Jadi teman-teman kalau merasa mau mau ngerekam screen recording nanti memenuhi memori saja, lebih baik langsung ke YouTube Bang Zuma atau Malikil aja ya. Silakan teman-teman dimulai. Oke, silakan Herdi. Oh, timer meluncur Ya, setelah silakan Bro Tetsuka duluan. Halo, tes suara saya masuk ya? Mantap. Oke ya. Baik, makasih. Sesuai topik yang kita bahas ya, dari perspektif kekristenan, firman menjadi manusia ya. Jadi kalau kita berangkat dari topik itu, maka dasar atau pijakan dari kekristenan, pijakan atau argumentasi teologi dari kekristenan itu jelas terdapat dalam Injil Yohanes 1 ya, pasal 1 dari ayat 1 sampai ayat 14. Bagaimana firman itu sebelum dia menjadi manusia ya, diterangkan di dalam ayat 1 ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah ya. Dan saya langsung aja loncat ke ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi, dan segala yang telah dijadikan. Dan ayat ke-14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman di dalam Yohanes 1 ya, ayat 1 sampai ayat 14 ini berbicara tentang siapa. Ini bukan berbicara tentang apa, tetapi berbicara tentang siapa, yaitu tentang Tuhan. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1, kalau kita lihat dalam teks aslinya ya, teks aslinya itu bunyinya seperti ini, NRK en hologos ya, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Jadi kalau kita cermati ya, kata arke di situ itu selalu berkaitan dengan eksistensi ya, eksistensi yang ada pada mulanya. Kalau kita masuk ke dalam kajian ontologi, maka kita tahu yang ada pada mulanya, yang sejati itu dari sudut pandang iman ya, baik Kristen maupun Islam sama-sama percaya bahwa itu adalah Tuhan. Dan di sini Rasul Yohanes menjelaskan bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri. Lalu firman yang dimaksud di situ, apakah itu adalah satu entitas yang berbeda dari Allah? Kalau kita melihat pada kalimat atau bahasa aslinya, hologos di situ itu di depannya ada definite artikel ho ya, yang kalau dalam bahasa Inggris itu ditulis dengan the ya. Jadi logos itu adalah kata benda yang di depannya ditambahi yang di depannya dimulai dengan definite artikel. Artinya ini berbicara tentang gelar ya. Dan di klausa kedua di situ dikatakan kai hologos and prostonteon. Kata proston ya, kata ton di situ adalah bentuk definite artikel juga ya. Definite artikel dari gelar apa? Dari gelar theon tadi. Theon itu adalah gelar karena ada pros di depan, ada kata proston di depan, ada kata ton yang adalah definite artikel. Lalu kalau kita bahas masuk ke klausa ketiga, di situ dikatakan kai theos and hologos. Di kai theos di situ nggak ada lagi definite artikel. Artinya Yohanes mau mengatakan bahwa Sang Firman itu adalah Allah, gitu. Itu singkatnya seperti itu. Nah, lalu di Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, dan Sang Firman itu telah menjadi manusia.
Artinya, yang firman yang adalah Allah itu sendiri telah menjadi manusia, mengambil rupa manusia. Nah, tentu kita akan bahas itu tujuannya menjadi manusia itu nanti bisa kita bahas. Silakan Bang Herdi. Silakan Oke. Edi, lanjut. Jadi memang oh iya. Yang kita bahas ini ya tentang firman menjadi manusia. Kupikir di awalnya firman menjadi Tuhan ya. Karena kalau firman menjadi Tuhan kan agak lucu karena yang berfirman hanya Tuhan. Nah, di dalam pemahaman iman kekristenan, firman yang menjadi Tuhan, ya contoh seperti saya hubungkan, seperti di dalam Kejadian 3 ayat 15, firman Tuhan kepada Adam dan Hawa bahwa akan ada suatu proses kelahiran. Itu firman Tuhan, apa yang Tuhan nyatakan kepada Adam dan Hawa. Dan firman itu ya sudah terrealisasi ketika Kristus tampil. Firman itu atau ucapan Tuhan itu sudah jadi real, nyata dengan kelahiran dan menjadi daging, menjadi manusia. Nah, ya, jadi dengan topik ini, apakah firman Tuhan, apakah firman itu manusia, ya? Apakah firman itu menjadi kitab? Di dalam iman kekristenan, ya, janji Tuhan dan dalam bentuk firman itu sudah menjadi manusia. Dan yang menjadi itu bukanlah sesuatu yang dipahami seperti sesuatu yang bisa diidentifikasi bentuk, enggak, karena sifatnya itu sesuatu yang roh yang tidak bisa ditelusuk. Mungkin dilanjutkan oleh pihak Islam untuk opening statement ini dimulai dari Bang Juma atau Ustadz Nazar. Setelah berbicara, timer meluncur. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat bagi junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita pada malam hari ini adalah terkait dengan firman atau kalimah yang muatannya Al-Quran dan juga di dalam iman Kristen manusia bernama Yesus. Teman-teman, ketika kita berbicara mengenai firman, maka muatan yang kemudian dibawa oleh Islam itu adalah kalimat atau perkataan. Maka perkataan Allah kemudian ketika datang maka muatannya adalah perintah. Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa katsalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran yang adalah ruh dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab itu, apakah Al-Quran itu, dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi Al-Quranul Karim itu, jadi kalimat itu adalah kehendak Allah yang kemudian merupakan pernyataan-pernyataan Allah yang berupa perintah. Ya, berupa perintah, kemudian perintahnya itu adalah berupa cahaya, materi yang dijadikan untuk sebagai pembimbing bagi manusia. Jadi firman bagi umat Islam itu adalah perkataan Allah, wahyu Allah yang kemudian dibukukan dalam sebuah kitab yang bernama Al-Quranul Karim. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah. Jadi terang sekali dikatakan bahwasanya yang diturunkan, yang diwahyukan berupa Al-Quran kepada batin baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan izin Allah, itu adalah kalimat. Itu adalah kalimatullah. Itu adalah perintah Allah. Itu adalah kalam yang kemudian dijadikan sebagai wahyu untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Jadi wahyu ini yang berupa Al-Quran
itu kemudian diwahyukan oleh Allah melalui perantaraan Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang kemudian disebut di dalam Islam Jibril alaihissalam. Dengan demikian, maka kalam Allah atau firman Allah itu menjadi kitabullah. Demikian adanya di dalam ajaran agama Islam. Silakan Dinda Wafi. Monggo Kang Wafi. Ustadz Wafi. Dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Jadi Al-Qur'an itu ya, yang kita harus ketahui, firman Allah apakah menjadi buku? Jelas kita katakan tidak. Jadi kita harus mengetahui makna dari Al-Qur'an tersebut. Al-Quran itu memiliki dua makna. Yang pertama, makna Al-Quran secara al-kalam al-qadim, yaitu sifat firman yang melekat kepada zat Allah, kekal bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, makna Al-Quran secara an-nazmul makru' al-masmu' al-mahfud al-maktub baina daftayil mushaf, yaitu suatu bacaan yang dibaca, didengar, dihafal, ditulis di antara dua salinan atau dua sampul ya. Wahwa kitabullah ta'ala, dan itu adalah Al-Quran di versi makna yang kedua. Al-munazzal ala rasulihi bilisani Jibril alaihi salam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan lisan malaikat Jibril. Al-mangkul bit tawatur, yang diriwayatkan secara mutawatir, ramai diketahui. Al-mu'jiz lil bashar, yang mengandung mukjizat kepada manusia. Nah, jadi harus dibedakan antara firman yang bermakna sebuah buku dengan firman yang melekat kepada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya metode pewahyuan di dalam versi Islam itu Allah itu mengungkapkan sesuatu, menciptakan sesuatu firman yang berbahasa ya, suatu kata-kata yang menggunakan bahasa Arab, lalu Allah letakkan di Lauh Mahfud. Nah, dari Lauh Mahfud kemudian dipindah kepada Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah itulah malaikat Jibril mengambil kalam ya yang berupa bahasa Arab itu, lalu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tadrijian, secara berangsur-angsur. Itu metode pewahyuan di dalam agama Islam. Jadi tidak ujuk-ujuk firman lalu jadi buku, tidak. Jadi itu yang harus difahami. Ini dijelaskan di beberapa kitab ulumul Quran ya, ilmu-ilmu mengenai Al-Quran, seperti kitab yang ditulis oleh Imam As-Suyuti. Sekian. Waktu habis. Sekarang terkait dengan pertanyaan, mungkin kita pihak Kristen dulu yang bertanya atau pihak Muslim yang bertanya ini. Pihak Kristen dulu ya. 2 menit dari pihak Kristen untuk bertanya kepada pihak Muslim. Nanti setelah itu ada tanggapan 5 menit dari pertanyaan atau jawaban 5 menit, lalu ditanggapi pihak Kristen, lalu mempertegas jawaban dari pihak Kristen nanti ditegaskan oleh Muslim 5 menit. Oke, sekarang saya rubah jadi 2 menit untuk pertanyaannya pihak Kristen. Silakan Herdi untuk bertanya, atau Bang Tusuka atau Ya, mohon maaf sebelumnya ini Pak, sorry saya nanya dulu. Ini 2 pertanyaan atau 1 pertanyaan aja? 2 bro. 2 pertanyaan maksimal. Ya silakan bro. Oke, dari penjelasan Ustadz Naja bahwa bedakan firman yang melekat atau ada pada zat Allah. Berarti dalam hal ini ada 2 firman ya. Satu firman yang melekat pada Allah, dan kedua firman yang diutus atau yang diwahyukan gitu. Apakah ada tahapan dalam pewahyu, ada 2 tahapan dalam firman ini gitu. Firman yang disebut istilahnya kalam lafsi ya, dan kalam nafsi.
apakah dua istilah ini tidak memiliki apa ya, memiliki esensi yang berbeda? Ya, Oke, itu kalam pertanyaan nafsi. saya. Oh ya, kalam nafsi. Kalam nafsi dan kalam nafsi ini apakah esensinya berbeda? Silakan. Berbeda, iya. Oke. Silakan. Nah, ya. Bung Hadi, kalau mau bertanya. Ya, yang saya ingin tanyakan, yang saya ingin tanyakan, firman yang dibawa oleh Jibril, ya, itu dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk buku yang dibawa, seperti yang tertulis dari Lauh Mahfuz atau seperti yang diteguhkan di dalam Fusilat ayat 3, ayat 1 sampai 3 bahwa yang dibawa itu dalam bentuk buku atau dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk hafalan. Ya, itu mungkin aja pertanyaan saya itu. Oke, sudah itu. Ya, silakan dihibahkan aja. Pertanyaannya juga sudah dimengerti Bang Wafi. Saya riset untuk waktunya. Oke, saya riset jadi 5 menit, 5 menit untuk menjawab. Dibagi dengan Bang Zuma. Silakan. Mulai Kang Lanjut, Wafi. Bang Zuma. Oh, 5 menit ya. Baik. Jadi ketika berbicara mengenai kalam nafsi, 8 menit. iya. Oh, 8 menit. Iya, mohon maaf Pak Amir. 8. Bukan 5 menit Pak Amir untuk menjawab 8. Itu 8 menanggapi 5 menit. Iya, iya. Potong. Tadi sudah ini sih, benar. Potong gaji ini, moderator kayak gini potong gaji. Langsung. Oke, edit Memadon. Oke, Resra. Monggo. Dari 8 aja ya, 8. Sudah, mulai. Iya, Silakan. Bang. iya. Jadi ketika berbicara mengenai kalam nafsi dan kalam lapsi, saya hanya bisa memberikan gambaran analogi sederhana supaya mudah dipahami. Bahwa pada diri manusia ketika ada kemampuan yang ada pada diri manusia yang melekat, yaitu kemampuan berbicara, bercakap, maka itulah kalam nafsinya. Kemampuan berbicara itu tidak tersusun dari huruf, tidak tersusun daripada lembaran-lembaran, tetapi adalah sesuatu yang melekat pada diri seseorang yang kemudian melahirkan sebuah kondisi di mana manusia itu bisa berkata, bisa berucap. Demikianlah kalam nafsi. Nah, kalau kalam lapsi, perkataan yang kemudian keluar dari diri seseorang, ini saya ambil gambaran analogi ya, sehingga bisa kemudian dituliskan, bisa dilafalkan, atau bisa kemudian direkam atau dibuat dalam suatu media. Itu yang disebut dengan firman lapsi secara analogi. Nah, terkait dengan Al-Quranul Karim, apakah kemudian malaikat Jibril itu datang membawa buku, atau malaikat Jibril itu kemudian datang membawa sesuatu yang bisa dibaca? Di dalam Al-Quran diterangkan, wa katsalika auhayna ilaika ruhan. Jadi yang dibawa oleh malaikat Jibril itu adalah roh, sesuatu yang tidak nampak kemudian. Lalu kemudian sesuatu yang tidak nampak itu disampaikan oleh malaikat Jibril untuk apa? Untuk dipahami, untuk diresapi, untuk diamalkan, untuk diajarkan, untuk disampaikan kepada manusia. Itulah Quran. Jadi itulah wahyu Al-Quran. Jadi bukan berupa catatan, bukan berupa kitab yang sudah dibawa, ditenteng seperti yang ada di dalam kitab wahyu. Malaikat kemudian membawa sebuah buku Injil, kan gitu ya. Itu tidak seperti itu. Tetapi yang datang kepada Nabi Muhammad SAW adalah malaikat Jibril yang sifatnya hanya menyampaikan wahyu Allah. Wahyu Allah yang disampaikan kemudian bukan berupa tulisan. Jadi ada sebuah media di mana baginda Rasulullah SAW diperintahkan untuk membaca huruf per huruf. Tidak demikian adanya. Jadi jelas sekali Al-Quran itu diterangkan wa katsalika auhayna ilaika ruhan. Jadi Al-Quran itu disebut juga ruh, artinya sesuatu yang asalnya tidak bisa kemudian dilafazkan dalam arti kata, dibentuk dalam sebuah media. Itu dia yang merujuk kepada Allah itu sendiri. Kalam nafsi yang ada pada diri Allah yang tidak kemudian bisa dinarasikan seperti makhluk adanya. Nah, terkait dengan ini mungkin Dinda Wafi akan menjelaskan lebih jauh terkait dengan proses pewahyuan dari Allah, kemudian malaikat Jibril, lalu disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, juga terkait dengan kalam nafsi dan lapsi. Silakan Dinda. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Silakan, Bang Wabi. Yang pertama, apakah berarti ketika ada istilah kalam lafzi dan kalam nafsi berarti Allah punya beberapa firman? Tidak, saudara. Maksud kalam lafzi dan kalam nafsi itu hanya definisi, bukan berarti firman ada 2, 3, atau 4. Tidak. Kenapa? Definisi ini dirumuskan oleh para ulama agar orang tidak salah paham mengenai kalam Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu adalah mutakallim bi kalamin la yushbihu kalamal khalq. Allah adalah zat yang maha berfirman, yang firmannya itu tidak menyerupai makhluk. Nah, karena Allah tidak menyerupai makhluk dari segala sifatnya, sehingga ditakutkan orang-orang itu menyangka Quran yang berupa buku, tulisan itu dikira firman Allah, sehingga akan menabrak kaidah yang pertama. Maka dari itu dibedakan oleh para ulama. Ada kalam nafsi, yaitu kalam Allah yang melekat kepada zat Allah sebagai sifat Allah, Allah berfirman. Ada kalam lafzi, yaitu Allah yang telah menciptakan Al-Quran dengan berbahasa Arab. Ya, lalu Allah turunkan di Lauh Mahfud, sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Buruj ayat 21 dan 22, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfud. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di Lauh Mahfud. Nah, kemudian setelah Al-Quran ini di Lauh Mahfud, lalu Quran ini diturunkan ke Baitul Izzah, langit dunia, langit pertama. Dan hal itu terjadi pada malam Lailatul Qadar, secara sekaligus satu waktu, halan, langsung. Sebagaimana diterangkan di dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Seperti itu. Nah, ketiga, barulah Al-Quran itu secara bertahap diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW selama 23 tahun. Nah, turunnya ayat itu, kalamullah itu secara bertahap selama 23 tahun sebagaimana diterangkan oleh Allah di dalam surah Al-Furqan. Wa qala alladzina kafaru laula nuzzila alaihil Qur'an jumlatan wahidah kadzalika nutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Berkatalah orang-orang yang kafir, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus saja? Demikianlah supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membaca secara tartil. Itu penentangan orang-orang kafir ketika Al-Quran diturunkan berangsur-angsur oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu metode pewahyuannya. Bukan berarti Al-Quran ini adalah kalamullah yang memiliki beberapa kalam. Bukan. Itu adalah metode dari para ulama untuk cara membedakan bahwa kalam Allah tidak akan pernah lepas dari zat Allah. Itu merupakan sifat Allah. Dan kalam lafzi adalah kalam Allah yang dimaksudkan dari ayat Al-Quran itu. Kalau kertasnya, tulisannya, yaitu makhluk. Tapi apa yang dimaksudkan dalam Al-Quran itu, itulah yang dimaksud oleh kalam nafsi dari diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya ilmul kalam. Atau kita bahas di pesantren biasanya ilmu tauhid. Seperti itu. Mungkin bisa ditambahi Bang Zuma. Ada 1 menit. Monggo Bang Zuma. Untuk pertanyaan Mas Ferdi sudah saya jawab ya. Oke, baik. Masih 44 menit. Oh, 44 detik. Jadi saya berharap analogi yang tadi itu bisa dipahami dengan mudah untuk memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki kehendak. Kehendak Allah itu ada pada dirinya. Lalu kemudian ketika Allah hendak menciptakan atau memberikan sesuatu yang dipahami oleh makhluk, maka pada dirinya, pada kehendaknya ini kemudian Allah lontarkan berupa kalimah. Nah, sehingga kalau ada pernyataan segala sesuatu ciptaan berasal dari Allah, itulah dia. Allah menciptakan dari hal sifat yang dimiliki dengan cara berfirman. Jadi maka jadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayakulahu kun fayakun.
Sekarang untuk tanggapan dari pihak atas penjelasan dari pihak Muslim, dikasih kesempatan 5 menit, silakan setelah kalian berbicara. Bang Herdi Silakan kedua. MC. Duluan bro, duluan. Oke. Ada. Tadi Ustadz Najah Silakan. menjelaskan bahwa kalam Allah itu ya berbeda dengan makhluk ya, dan kalam itu pun mengalami proses ya, kalau kita lihat dari sistem pewahyuan itu mengalami proses perjalanan yang begitu panjang dan sampai pada akhirnya diterima oleh seorang nabi ya. Namun ketika kalam atau firman itu dituliskan ya, yang anehnya itu dapat dimengerti oleh manusia gitu. Artinya kalam yang tadinya sifatnya itu bukan makhluk, tetapi dapat dipahami oleh makhluk. Artinya kita lihat ya, ada sesuatu yang paradoks di sini, bahwa sifat yang tadinya transenden ya, yang kita bilang transenden, yang di luar dari pengetahuan manusia ya, akhirnya dapat terproyeksikan ke dalam pengetahuan manusia gitu. Manusia dapat memahami itu, dan itu dapat dituliskan secara konkret dan dipahami dan dibukukan bahkan. Nah, akhirnya saya berkesimpulan begini, apakah firman ini mengalami suatu interpretasi, atau kalam ini mengalami suatu interpretasi sehingga orang bisa menulis, oh yang dimaksudkan Allah seperti ini. Karena pada akhirnya kita melihat bahwa dari tokoh-tokoh agama Islam ya, kita katakan ulama dan kiai, itu punya perspektif atau interpretasi yang berbeda terhadap kalam atau firman yang telah disampaikan. Nah, apakah seperti itu teman-teman? Ya. Silakan Bang Herdi. Bro Det, bisa alihkan layar bro? Di pause Oh, dulu. oke. Oke. Jadi kawan Kusuma tadi yang saya ingin tanya ini bro, ini di Pusilat ya. Ini Pusilat 1 sampai 3. Hamim Al-Quran diturunkan dari Tuhanmu yang lagi maha penyayang. Jadi diturunkan oleh Allah. Kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan sebagai bacaan dan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Jadi di sini firmannya itu sudah dalam bentuk tercetak buku, bukan berangsur-angsur ya. Dan lagi ya, memang ada beberapa sudut pandang, dan lagi bro bilang tadi bahwa roh yang dibawa oleh Jibril, tetapi jelasnya di situ buku, dan dikonfirmasi Jibril datang kepada Muhammad pada saat Muhammad tidur ya. Lalu Jibril kan mencekik leher Muhammad dengan kain dibaj. Nah, justru di situ Jibril menyuruh Muhammad baca suatu tulisan yang di kain dibaj, bukan sesuatu roh yang menuntun Muhammad membuat hafalan begini begono, ya kan? Nah, kalaupun itu roh, karena saya topiknya di sini firman, saya akan mempertanyakan apakah roh itu sama seperti di dalam surah 3882 ayatnya ke 82 sampai 88. Nah, di sini juga iblis dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah. Apakah mungkin firman itu dibawa oleh Jibril atau iblis? Apakah firman yang dibawa itu sudah menjadi buku atau masih sesuatu yang dihafal oleh Jibril atau dihafal oleh iblis? Di sini ya, iblis berkata, kemudian demi kemuliaanmu aku pasti akan menyesatkan mereka semua. Nah, kecuali hamba-hambamu yang terpilih karena keikhlasan di antara mereka. Allah berfirman, ya, Allah berbicara dengan iblis, maka yang benar adalah sumpahku, hanya kebenaran itulah yang aku katakan. Ini kan agak lucu kesannya. Aku pasti memenuhi neraka jahanam denganmu, iblis, dan orang yang mengikutimu di antara mereka semuanya. Nah, ayat 88, katakanlah, aku tidak akan meminta imbalan sedikit pun kepadamu atasnya. Iblis disuruh berdakwah, tapi di sini dipaksakan dalam kurung Muhammad.
Padahal ini kan interaksi Allah dengan iblis. Nah, ini sesuatu pemaksaan sih menurut saya. Nah, yang saya ingin tanya, firman yang dibawa oleh Jibril itu dalam bentuk buku atau roh? Karena jawabannya di sini boleh roh, boleh buku. Nah, kalau sudah simpang siur begini, bagaimana kawan-kawan bisa mengimani bahwa itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala? Waktu habis. Tinggal penegasan dari tanggapan dari pihak Kristen akan ditegaskan lagi oleh pihak Muslim. Silakan Bang Wafi atau Bang Juma yang memulai. Saya Monggo. dulu, bentar Bang ya. Oke. Silakan deh, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Totsuka, itu sudah saya jawab di pertanyaan sampean yang pertama ya. Bahwa ketika sampean bertanya barusan, yang awalnya kalam Allah itu tidak berupa makhluk, lalu kenapa bisa dipahami oleh makhluk? Loh, saya kan sudah menjelaskan di pertama, seharusnya jenengan catat. Allah itu menciptakan kata-kata tersebut dengan menggunakan bahasa Arab, lalu Allah taruh di Lauh Mahfuz. Jadi kalam Allah ini tetap tidak bisa dipahami oleh makhluk. Makanya Allah menciptakan kata-kata yang berupa bahasa Arab. Lalu Allah taruh di Lauh Mahfuz. Kemudian dari Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah dan turun kepada Nabi Muhammad SAW. Itu jawaban saya pertama sudah menjawab sebenarnya. Kemudian yang kedua, Bro Malikil tadi ini kok melebar pembahasannya. Kita bahas firman bro ya, bukan bahas iblis bro ya. Ketika Anda membuka barusan, Anda ternyata membaca bahasa Indonesia saja gagal paham. Tadi ketika ada kata-kata mencekik ya, Jibril mencekik Nabi Muhammad, padahal dalam bahasa Arabnya, original teksnya menggunakan lafal ghatta. Faghatta Jibril Muhammadan. Malaikat Jibril ghatta itu memegang bro, bukan mencekik. Tidak ada di dalam kamus bahasa Arab dari A sampai Z yang bermakna ghatta itu mencekik. Itu terjemahannya salah bro. Makanya harus kembali kepada original teks begitu. Lihat di kamus-kamus bahasa Arab. Kalau ada ghatta bermakna mencekik, berarti saya salah pada malam hari ini. Kedua, yang Nabi Muhammad itu disuruh membaca itu bukan dengan kain dibaj bro. Bukan. Itu memegangnya dengan kain dibaj. Bukan disuruh bacanya. Itu bahasa Indonesianya jenengan ternyata salah paham ternyata gitu loh. Ketika Nabi Muhammad disuruh Iqra, itu tidak ada kertas di sana, gak ada keterangan ada kertas di sana, gak ada. Kemudian di dalam Fussilat ayat 3, Fussilat ayatuhu, ya dijelaskan ayat-ayatnya itu tidak ada keterangan bahwa Al-Quran di Lauh Mahfuz sudah berbentuk buku, tidak ada. Itu maksudnya Allah menurunkan Al-Quran. Nah, ketika Quran itu sudah ada di dunia, itu adalah merupakan kitab yang menjelaskan makna-makna hukum-hukumnya. Coba lihat di tafsir Ibnu Katsir, bro. Kan sampean biasanya pakai tafsir Ibnu Katsir, begitu. Sekian jawaban dari saya. Lanjut, Bang Zuma. Oke, silakan Bang Juma. Bang Juma, monggo. Ya, baik. Sahabat kita ini, teman-teman Kristen ini harus memahami dulu lafaz-lafaz sarifah itu apa, gitu ya. Lalu kemudian kalam lapsi, dalam hal ini lafaz-lafaz Allah yang kemudian terurai di dalam kitab suci Al-Quran. Dan juga sifat kalam Allah yang kadim. Ini yang harus dipahami. Nah, saya rasa dengan penjelasan Dinda Wafi, mereka sedikitnya tahu gitu ya, bahwasanya ketika kami berbicara firman dalam hal ini adalah apa yang kemudian tertera Waduh. Coba request lagi nih.
Kok nggak bisa request ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, mohon bersabar sedikit ya, kayaknya ada gangguan gitu ya. Gangguan sedang terjadi terhadap iya, Komalnya Kristen, diminta oleh mereka kemudian dimatikan dulu, habis itu diaktifkan kembali. Sabar ya teman-teman. Ya, sabar ya, kita tunggu ya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan tidak lama kemudian panitia penyelenggara ini bisa kembali live. Dan perlu sahabat ketahui bahwa tuan rumah di sini adalah Oten ya. Kita lagi berkunjung di Komal Oten. Mudah-mudahan tidak ada gangguan internal dari mereka. Jadi saya rasa kalau membahas tentang kalam Allah atau firman Allah di dalam pemahaman Islam, kita sudah final ya teman-teman. Jadi sifat kalam yang adalah sifat nafsi bagi Allah itu kadim, ya, ada pada pemahaman Al-Quran. Jadi pemahaman tentang Allah itu memiliki sifat kalam, sifat nafsi, kalam nafsi, itu dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, yang artinya bahwa pemahaman dari Al-Quran itu sama persis pemahaman yang melekat atau sifat yang melekat yang ada pada kalam Allah yang kadim itu. Sama ketika analoginya sederhana, orang yang menuliskan surat, ya, apa yang tertuang di dalam surat itu adalah apa yang muncul di dalam benak sang penulis. Nah, sang penulis yang ada di dalam benaknya dituangkan di dalam sebuah kertas. Yang ada di dalam kertas itulah yang disebut kalam lapsi. Asal daripada uraian kata berbentuk kalimat dalam kertas itulah yang disebut kalam nafsi. Jadi asal daripada tulisan yang saya katakan tadi itulah kalam nafsinya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, kemudian jadi Al-Qur'an, bukan jadi manusia. Kalau jadi manusia itu adalah bagian daripada kehendak Allah. Ya, kita lihat ya teman-teman, sudah live lagi kembali. Padahal udah saya ganti, tadi kan saya pakai XL, sekarang saya ganti ke Telkomsel, saya pikir lebih bagus. Enggak pengaruh itu. Pengaruhnya itu karena panasnya HP. Panasnya HP itu bukan karena pengaruh signal. Ini mana bro suka ini? Bentar lagi dia masuk bro. Iya, sinyalnya oh ya, selamat datang, assalamualaikum Ustadz Malik. Itu tema malam ini apa ya, firman yang jadi manusia atau firman yang jadi kitab. Ya, semuanya sudah hadir lagi nih Pak Amir. Oke, ini saya timernya saya ini kan. Sip. Ini suara nafasnya siapa ini? Keren banget. Hemat itu napasnya bro. Ya, besar. Suaranya besar gitu. Suara begitu sudah framingmu paling cepat sekali hari ini. Oke, waktunya sudah dan para narasumber berkumpul dan waktunya sudah saya pause. Nah, tinggal 1 menit 5 detik. Silakan Bang Juma untuk melanjutkan tanggapan dari pihak Kristen. Monggo. Iya, makasih.
Jadi ketika Al-Quran ini berbicara mengenai kalam, berbicara mengenai firman, firman yang melekat pada diri Allah itu sifat, namanya kalam nafsi, firman. Lalu kemudian firman yang melekat pada kalam nafsi yang melekat pada diri Allah, di antara kalam nafsi yang melekat pada diri Allah, dalam arti kata kemampuan Allah, itu diuraikan dengan cara apa? Dengan cara dia berfirman, berkehendak, dan kehendaknya itu dilontarkan dengan perkataan. Contoh misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Inna masala Isa indallah kamathali Adam. Nah, ini kalam nafsinya adalah pernyataan kehendak Allah yang mau menciptakan Adam alaihissalam sama seperti penciptaan Isa. Itu adalah kalam nafsi. Kehendak Allah menciptakan manusia bernama Isa dengan hanya mengatakan kun. Sementara hasil daripada kalam, yaitu manusia bernama Isa, Yesus, itu adalah ciptaan murni. Yesus itu bukan kalam nafsi, tapi dia adalah ciptaan, dia adalah makhluk. Itu contoh perbedaan antara kalam nafsi dengan ciptaan. Silakan. Sudah habis. Sekarang waktunya sesi ke-1, tapi pihak Muslim yang bertanya kepada pihak Kristen. Menghabiskan sesi ke-1, yaitu pihak Muslim akan bertanya kepada pihak Kristen dimulai 2 menit yang dikasih waktunya. Silakan Bang Juma atau Bang Wafi untuk bertanya kepada pihak Kristen terkait dengan tema yang ada. Silakan, monggo. Lanjut Bang. Silakan Dinda. Oke, baik. Ketika berbicara mengenai firman, di dalam pemahaman teman Kristen, Yesus itu pada mulanya adalah firman. Pertanyaan saya tertuju kepada apa yang saudara bahas Yohanes 1 ayat 1, nomor 1. Ketika dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Maka pertanyaan saya, di sana ada berapa oknum? Siapa yang lebih duluan oknum ini? Firmankah atau Allah atau Theos? Atau Theos dulu baru firman. Karena dikatakan pada mulanya adalah firman. Berarti yang pertama adalah perkataan dulu, baru Theos. Apakah demikian? Silakan Anda jawab. Oke, masih 1 menit. Pertanyaan saya di Yohanes 1 nomor ke-1 ya. Kalau Bang Zuma menanyakan ada berapa oknum di sana, yang saya tanyakan di dalam Yohanes 1 nomor ke-1, di sana kan ada kalimat begini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, Allah disebutkan 2 kali di sana. Allah ini maksudnya Tuhan Bapa atau Tuhan Anak? Itu ya pertanyaan saya. Jadi Allah ketika 2 kali disebutkan di dalam Yohanes 1 nomor ke-1, Allah ini Tuhan Bapa atau Tuhan Anak? Begitu. Itu pertanyaannya. Sekian. Sudah, Pak Amir. Sedikit aja. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sudah dimengerti dari pihak Kristen untuk menjawab 8 menit dari 2 pertanyaan yang dilontarkan kepada pihak Kristen dari pihak Muslim. Gimana, Herdi? Siap menjawab? Oke, silakan. Ya, lanjut Bro Sultan. Ya, Bang Heri boleh tukaran tempat dengan Pak Amir, bisa tampilkan data aja. Karena saya nggak bisa. Boleh. Mungkin di pause sebentar. Tampilkan, Bang Heri tolong tampilkan bahasa aslinya biar saya jelaskan. Oke. Brodet, layarnya Brodet. Mau buka apa, Bro? Yohanes 1 tadi, ayat 1. Oke, yang original teksnya aja ya, atau? Iya, yang original. Oke. Brodet, Silakan. monitor, Brodet. Waduh, kemana ini hostnya? Wah, Brodet? mana tinggal saja ini. Iya. Biar lanjut aja, bisa kok dilihat. Aduh. Ini teman-teman. Lanjut ya. Silakan. Bentar. Bentar ya, Yohanes 1 ayat 1. Nah. Brodet? Halo Brodet? Brodet?
Waduh. Nggak Kecil. apa-apa, lanjut dulu. Bro Det. Wah, tidur nih jangan. Aduh, kemana orangnya ini? Lanjut aja dulu Bang, nggak apa-apa, saya bisa Iya. lihat. Ini Oke, lanjut. Jelaskan. NRH Logos. Mungkin ditampilkan ini aja Bang, secara menyeluruh, nggak usah yang leksikon ini. Diklik aja ganti yang ini, Oke. interlinear, Interlinearnya. langsung interlinear. Jangan, ya. Ya, hanya bisa tampilan begini, Bro. Interlinearnya ini. Yang di atas coba. Kalau ini nanti kita, oke, anggap apa ya, biar Bang Heri nanti scroll aja ya. Iya. Jadi kata hologos di situ, ya kita lihat Hologos. ya di klausa kedua, kai hologos and prostonteon. Jadi definite ho di situ itu menunjukkan bahwa itu bukan kalimat atau perkataan, ya. Jadi kata logos di situ bukan bermakna perkataan-perkataan. Karena apa? Karena ada definite artikel. Nah, siapakah yang berfirman? Yaitu Tuhan atau Allah. Karena Allah yang berfirman, maka dia disematkan gelar Sang Firman. Nah, sedangkan di klausa kedua itu berbicara kai hologos and prostonteon. Proston, Bang. Kata ton di situ adalah definite artikel juga. Sama dengan kata ho tadi. Jadi coba diklik aja Bang kata ton itu. Ton, oke. Itu definite artikel juga. Nah, jadi ini adalah dua kata benda ya yang mengacu kepada gelar ya. Tonteon dan hologos itu adalah gelar. Maka kalau kita terjemahkan secara literal, dan Sang Firman itu mengacu atau berbicara tentang Allah. Kenapa dia berbicara tentang Allah? Karena ada kata pros itu. Bang kembali lagi ke halaman sebelumnya. Kata pros. Brodet. Oke. Layarnya bro, kemana? Dipindahkan. Oh. Nah, Oke. Bang Herdi, Bang Malikil coba lihat tuh kata pros. Nah, klik di kata pros itu berbicara itu kalau diartikan itu bahasa Indonesianya definisinya adalah tentang atau kepada. Nah, ini sama dengan Ibrani 1 ayat 8 ya. Kata pros ini juga digunakan di Yohanes 1 ayat 52 atau 53 kalau tidak salah ya. Jadi kata pros ini harusnya diterjemahkan menjadi kepada atau tentang. Artinya kalau klausa kedua itu harusnya secara literalnya dan Sang Firman itu tentang Allah atau Sang Firman itu tentang Sang Allah. Maka di klausa ketiga itu kai theos and hologos. Coba Bang Herdi turunkan kai theos and hologos. Kai theos. Nah, kata theos di sini nggak ada definite artikel ho lagi, nggak ada ho theos atau nggak ada kata ton theon lagi. Kan kalau di theon di atas dia dimulai dengan definite artikel ton, tetapi di klausa ketiga ini nggak ada lagi definite artikel. Artinya ini berbicara tentang eksistensi Allah itu sendiri atau mengacu pada pribadi langsung ya. Nah, kai theos and hologos, dan Allah itu adalah Sang Firman. Jadi kalau kita lihat di Yohanes 1 ayat 1 ini sebenarnya hanya ada satu eksistensi, bukan ada dua eksistensi atau dua pribadi ya. Dan lagi pertanyaan kedua, Allah itu Bapa atau anak? Ya, oke. Tadi saya udah jelaskan bahwa pada mulanya itu Allah aja ya. Atau di situ diberi gelar Sang Firman karena dialah yang berfirman. Maka di ayat ketiganya itu dikatakan tidak ada sesuatu pun yang jadi tanpa dia kan. Nah, maka kita ketika menanggapi pertanyaan dari Ustadz Najah,
firman di situ, Allah di situ itu berbicara tentang Bapa atau anak. Itu berbicara tentang Allah, sedangkan istilah Bapa atau anak itu dikenal dalam orang Yahudi sebagai Allah ya. Bapa itu adalah sebutan pengganti kepada Elohim, supaya orang Yahudi itu tidak secara langsung melakukan tindakan yang disebut kilul hasem atau menistakan nama. Nah, anak itu dipahami ketika dibahas di ayat 14. Dan firman itu telah menjadi manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia itulah dia disebut anak. Coba dibuka di Yohanes 1 ayat 14. Iya. Ketika firman itu telah menjadi manusia, dalam keadaannya dia sebagai manusia, dia disebut anak manusia atau anak Allah. Tetapi sebelum dia menjadi manusia, di situ dikatakan firman itu adalah Allah, atau Allah itu adalah sang firman. Begitu. Jadi ada dua fase di mana kita melihat bahwa dia pada mulanya adalah Allah gitu. Tetapi Allah yang berfirman ini yang disebut dengan gelarnya sang firman, ya, dia telah datang ke dalam dunia dan menjadi manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia dia disebut anak manusia atau anak Allah. Itu adalah gelar-gelar keilahian. Ya, itu aja mungkin dari saya. Silakan Bang Herdi tambahkan. Oke, jadi cukup penjelasannya ya. Saya akan mengulang lagi tentang apa yang tadi Bro Suma dan kawan Wafi. Ini tertulis di dalam Sirah Nabawiyah ya, Ibnu Hisham. Ini bukan orang Kristen ya yang membuatnya. Ini judul asli Sirah An-Nabawiyah Ibnu Hisham. Ini pengarang Abu Muhammad Abdul Malik bin Hisham Al-Muafiri. Jadi ini sudah terverifikasi bro. Terjemahannya bukan, yang menerjemahkan adalah ini nih, Fahri LC. Nah, beliau yang menerjemahkan. Jadi Bang Suma, Bro Suma. Jadi Jibril datang kepada Muhammad. Jibril berkata, bacalah. Nah, kalau tidak ada tulisan apa yang mau dibaca? Bacalah. Ini pertanyaan kami tolong dijawab. Sudah. Jangan menyangga jawaban kami tadi, Bung. Jangan licik kayak Paulus. Kami bertanya tentang kitabmu. Moderator? Oke. Ya, Oke. Jangan Ini kayak Paulus tadi liciknya gitu loh. pertanyaannya sudah menyambung tadi. Tentang Jawab kitabmu ini pertanyaan sekarang. tadi, ya, Jangan Iya. licik. Muslim. Ya kan waktu Jangan kita, cerdik bro. seperti iblis, cerdik seperti ular. Oke? Silakan moderator adil di sini. Jawab yang ditanyakan oleh pihak Muslim. Silakan Herdi. Iya kan sudah dijawab Kayak dengan Bang Bro John tadi, Terbuka kayak Bang- dari tadi sudah dijawab Silakan. semua. Pertanyaan Jadi saya loh, mana duluan firman atau Allah? Pada mulanya adalah firman. Kenapa Ya, enggak tadi pada kan- mulanya adalah Allah? Jawab. Tadi kan harus udah- begitu? Tadi kan sudah saya jawab bahwa firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi kecuali Duluan mana? Pada mulanya adalah firman. Firman. Allah di firman. mana? gini, biar saya coba. Lalu firman coba- itu bersama-sama dengan kau jangan yang ngemis-ngemis teratur ke situ lah, tadi. yang teratur lah. Jawab, semua. jawab pertanyaanku, Her. Kau jangan Bro, licik bro, kayak Paulus. Teratur lah, teratur. Oke ya. Jadi saya pikir- jawab ya. Oke. Atau bro, Sekarang saya silakan Bro Daniel jawab. Silakan Bang Herdi jawab tadi yang terkait dengan pertanyaan yang ditegaskan oleh Bang Zuma. Silakan, Bang Herdi. Oke. Di dalam Alkitab ya, di dalam Alkitab Allah itu bukanlah suatu keberadaan. Allah itu adalah gelar kepada sesuatu ya yang diidentifikasi itu maha kuasa. Nah, di dalam hal ini sang firman sesuatu yang tidak kelihatan tiba-tiba ada suara yang berbicara, itu yang disebut Allah. Nah, jadi Allah itu hanya melengkapi adalah sang firman itu. Jadi bukan sesuatu yang mengidentifikasi Allah, karena ada Allah bisu. Ya, pahami ya, ada Allah bisu, ada Allah yang berfirman. Nah, Allah yang benar-benar Allah adalah Allah yang benar-benar berfirman. Jadi yang menjadi keberadaan di situ adalah firman. Suara itu sesuatu yang bersuara, diidentifikasi, digelari Allah. Harus paham ya. Nah, sekarang saya lanjut. Nah, di sini kan bukan sesuatu yang keliru. Oke, Waduh, habis habis waktu waktu. Bang Herdi. Silakan. Tadi Dalam tipu daya penegasan aku dari pertanyaanmu itu menjerat kamu dengan jawabannya kelicikan. Itu dari pihak Muslim. Silakan dari pihak Muslim untuk menegaskan. Silakan. Silakan Dinda. Lanjut Bang Zuma, lanjut. Oke, baik.
Jadi ketika Anda melihat dari Nanti Mas, original suaranya hilang. Silakan. Cek, cek. cek suara Jelas, saya nggak jelas. kedengaran. Jelas. Ya. Jelas. Jadi ketika Anda melihat dari original teks kitab saudara, ya, Ya oke, sip. Mantap, mantap. pada kalimat terakhir itu jelas dikatakan bahwa theos and hologos. Tuhan itu adalah perkataan. Terjemahan Anda itu kebalik-balik. Dan firman itu adalah Allah. Yang benar adalah Tuhan itu adalah firman. Theos and hologos. Kai theos and hologos, dan Tuhan itu adalah kata. Jadi lebih duluan perkataan daripada Tuhanmu. Lebih duluan firmannya daripada Tuhanmu. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi original teks ketika Anda bawa, Anda pahami sesuai dengan original teksnya. Pros ini, ya, proposition of direction artinya gini. Preposisi arah artinya ada satu variabel masuk. Jadi nggak bisa menjelaskan kalau itu hanya satu eksistensi. Makanya pertanyaan saya tadi di situ ada berapa oknum? Dan saudara sudah mengatakan di situ ada 2 oknum, ada 2 kata benda. Ini sangat jelas bahwasanya dari dasarnya memang Anda sudah keliru memahami firman. Apalagi kalau kita melihat Anda mengatakan bisu, yang lucu kemudian dikatakan konsep Tuhanmu itu ada perkataan, Tuhannya belum ada. Pada mulanya adalah perkataan. Tuhannya mana? Belakangan. Makanya dikatakan di original teksnya jelas seperti yang saya terangkan tadi bahwasanya Kaiteon, Kaiteos, and Hologos. Dan Tuhan itu adalah perkataan. Berarti perkataan dulu pada mulanya adalah perkataan. Lalu kemudian perkataan ini bersama-sama dengan Theos. Berarti ada 2 di situ oknum pribadi yang berbeda. Satu perkataan, satu adalah Theos. Silakan Dinda Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini. Saya tegaskan lagi ya Mas Totsuka, coba dijawab secara simpel. Allah dalam Yohanes 1 nomor ke-1 itu Tuhan Bapa atau bukan? Coba ditegaskan lagi. Mas Totsuka? Oke, sudah waktunya masih ada tuh. Enggak, jawab simpel, Tuhan Bapa atau bukan? Di Iya, itu Bapa. Itu Ya, Bapa, oke, betul. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ketika di dalam Yohanes 1 nomor ke-1 yang pada mulanya adalah firman dan ending dari ayat itu adalah firman itu adalah Allah, berarti di dalam Yohanes 1 nomor 14 Bapa itu telah menjadi daging dan telah menjadi manusia. Sehingga ketika dia sudah menjadi daging dan sudah menjadi manusia, berarti yang tewas di atas salib itu adalah Bapa. Karena di dalam Yohanes 1 nomor 1 secara tegas dikatakan firman itu adalah Allah. Kalimatnya firman itu adalah Allah ya, bukan kalimat itu di dalam diri Allah, bukan. Tapi firman itulah adalah Allah. Sehingga di dalam Yohanes 1 nomor 14, firman itu, Allah itu, ketika dikatakan Bapa ya, telah menjadi daging dan telah menjadi manusia. Dan yang disalib adalah yang jadi manusia tersebut. Berarti konsekuensinya ya, pada mulanya Yesus bersama dengan Bapa, dan Yesus itu adalah Bapa. Kan begitu berarti. Karena firman itu Yesus dan Allah itu adalah Bapa. Berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Oneness kalau kita bahasakan sekarang. Begitu. Jadi di Yohanes 1 nomor 14 yang tumbang, yang tewas di atas kayu salib adalah firman, yaitu adalah Allah. Yang kata Anda Allah itu adalah Bapa. Karena dalam Yohanes 1 nomor 1 firman itu adalah Allah. Ingat ya. Anda tadi mengatakan, apakah Allah di Yohanes 1 nomor 1 adalah Bapa? Iya, kata Anda Bapa. Dan firman itu adalah Bapa. Jadi ketika dalam Yohanes 1 nomor 14 Bapa sudah menjadi manusia, karena firman itu yang jadi manusia, menjadi daging. Berarti yang tewas di kayu salib adalah Bapa.
Sekian. Oke, waktu habis. Selanjutnya pihak Kristen untuk menanggapi dari sanggahan pihak Muslim. Silakan 5 menit meluncur untuk Kristen. Ya, silakan. Oke, baik ya. Bentar bro, bentar. Saya harap nanti kalau waktu kita jangan dipotong ya. Pause dulu ya, pause dulu. Ya. Dimulai Oke. dari awal ya dulu Pak Amir. Tapi fokus bro, jangan kemana-mana. Iya. Fokus bahas firman. Bukan, kan kita diskusi tentang firman. Nah, artinya Iya, jangan fokus ke dipotong firman, gitu jangan kalau lebar. kita. Iya. Oke. Oke, baik ya, sudah bisa Silakan. dimulai. Silakan Ya. Habib untuk jawab. Untuk Jadi menegaskan. saya lihat pertanyaan Pak Naja ini memang sudah terframing dengan paradigma ada 3 entitas, makanya dia membedakan di situ. Jadi nanti saya compare itu ya. Di tanggapan Bang Suma bertanya soal ada berapa ya dan mana yang ada duluan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa definite artikel di depan itu menunjukkan bahwa itulah gelar gitu. Itu Yohanes menulis itu sebagai gelar. Pada mulanya adalah sang firman. Jadi jangan kurangi kata itu, nanti Anda menjelaskan itu menjadi perkataan. Dan tadi terjadi falasi kan. Jadi sesat pikir yang dibuat oleh Suma itu terbukti jelas dalam pernyataannya bahwa dia bilang pada mulanya adalah perkataan. Jadi dia menghilangkan definite artikel tadi. Nah, nggak apa-apa, dia anggap aja nggak lihat itu. Ya, saya memahami orang yang nggak bisa melihat. Yang berikut di klause kedua, kai hologos and prostonteon, ada 2 definite artikel situ. Pros itu kalau saudara buka ya, itu berbicara tentang ya. Itu coba Anda garis bawah itu kata tentang, atau diterjemahkan biasa juga sebagai kepada. Nah, maka kalau saudara letterlek ya, terjemahkan secara letterlek, artinya kai hologos dan sang firman and proston theon adalah kepada Allah, atau adalah kepada sang firman, atau adalah tentang sang Allah. Gitu, membaca yang baik dan benar. Jadi saya paham betul logical fallacy itu tercipta ketika seseorang tidak mampu memahami teks, gitu ya. Dan kalau pergi pada klause ketiga, di situ jelas bahwa di situ dikatakan kaiteos, dia tidak gunakan definite artikel ho lagi. Nah, ini perlu gunakan atau perlu RCS ya, reading comprehensive ya, membaca secara komprehensif. Kalau Anda nggak baca secara komprehensif, jadinya begini, jadinya logical fallacy. Jadi ketika kita membaca teks itu harus dengan metode yang betul-betul komplit ya. Nah, maka di situ konklusinya di klause ketiga itu berbicara tentang dan Allah itulah sang firman. Tetapi kenapa Allah membalikan itu dan firman adalah Allah? Karena apa? Kalau di dalam istilahnya apa tuh ya, golden shaft rule ya, kalau nggak salah ya, itu aturan membaca Ibrani itu, aturan membaca Yunani itu selalu menempatkan definite artikel itu yang ditaruh di depan. Makanya karena hologos itu yang logos itu yang ada definite artikelnya, maka dia diterjemahkan di depan, dia ditulis di depan. Baru theos itu yang di belakang. Karena apa? Theos itu nggak ada definite artikel lagi. Karena apa? Dia menyatakan, ya. Paham nggak sampai sini? Nah, jadi kalau bro tanya, lalu si Wafi framing soal, oh berarti ini Bapak yang jadi manusia. Oh yes, gitu. Kenapa? Karena Tuhan itu hanya satu, gitu. Tetapi apa yang menjadi perantara itu adalah tubuh kemanusiaan. Dan tubuh kemanusiaan itu ketika dia menjadi manusia, tubuh jasmaninya ya itu yang dipandang orang yang disebut, karena tubuh jasmaninya itu kan wujudnya manusia, maka dia disebut anak manusia. Jadi kecuali dia wujudnya bukan manusia, Anda sebut dia apa gitu, terserah gitu. Nah, tetapi karena wujudnya manusia makanya dia disebut anak manusia, anak Allah ya. Tetapi itu terbukti ketika pertanyaan itu diajukan oleh Filipus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dan di situ jawabannya tegas dan lugas bahwa telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Bagaimana kamu bertanya tentang Bapa lagi gitu kan? You mau Bapa yang seperti apa lagi? Itu secara sederhananya begitu. Jadi
kita harusnya mampu membaca ya makna dari yang tersurat itu. Ya saya pikir itu dulu jawaban atau tanggapan dari saya. Sudah habis juga nih waktunya. Oke, oke. Jadi gini ya Suma. Tinggal 15 detik. Ya, jadi Gimana? tentang firman yang keberadaannya, oh udah habis ya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Lanjut. Habis waktu. Oke, sekarang sesi pertama sudah habis. Mulai sesi kedua yaitu pihak Kristen untuk bertanya kepada pihak Muslim. Silakan dari kedua narasumber Kristen untuk bertanya kepada pihak Muslim. Waktu meluncur saat Anda berbicara. Bang Heri duluan. Oke, bro. Bro Ded, layarnya bro. Oke. Ya, yang kita bahas ini kan tentang firman Suma. Yang saya mau telusuri, firman yang Anda imani ini yang menjadi buku, firman Allah atau firman iblis, itu bro yang saya ingin telusuri. Apakah firman itu dalam bentuk buku atau yang kamu jelaskan seperti tadi roh? Itu saya masih dalam koridor topik kok. Nah, di dalam Sirah Nabawiyah ini ya, karya Ibnu Hisham, penterjemahnya bisa ditelusuri adalah Fahri LC, ini penterjemahnya. Jadi di dalam kitab ini dikatakan, kamu kan mengatakan tadi bahwa yang dibawa Jibril oleh roh. Tetapi di sini ya, malaikat Jibril berkata, bacalah. Nah, kalau firman itu roh bagaimana? Itu bacalah. Baca itu kan sesuatu tekstual yang ada di suatu media dan dibaca. Aku berkata, aku tidak bisa baca. Malaikat Jibril mencekik leherku dengan kain dibaj. Sampai 3 kali dicekik. Itu yang saya ingin tanya dari tadi bro. Karena ayat ini ya, ayat ini ada dukungannya di dalam Quran. Contoh seperti Fusilat ya, kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan. Kalau ini ayat hafalan, kitab yang ayat-ayatnya dijelaskan sebagai bacaan. Nah tuh, bacaan. Jadi memang firman yang dipahami oleh Islam itu adalah kitab kedebuk dari langit dalam bentuk bacaan. Ya, bacaan dalam bahasa Arab. Itu. Jadi tolong jelaskan, apakah itu kitab kedebuk dari langit? Oh wes, saya ikuti maunya. Tapi kalau itu roh, ya saya ikuti maunya. Karena iblis juga punya andil dalam penyataan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah 28 ayat 88 sampai 9. Ayat 88 sampai 89. Katakanlah di sini sebenarnya iblis ya, tapi ini dipaksakan Muhammad. Aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepadamu atas dakwah si iblis. Aku habis untuk bertanya dari pihak Kristen. Jadi bro, karena dibatasi waktu, pertanyaannya cuma satu. Silakan pihak Muslim untuk menjawab 8 menit untuk dibagi 2. Lanjut Bang Monggo Zuma. pihak Muslim setelah. Ya, baik. Ya. Monggo Bang Jadi Zuma atau iya. Ketika saudara mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu dicekik gitu ya, di dalam haditsnya itu dikatakan fa'akhsani, itu artinya membawa atau memegang dengan satu tangan dari samping, apa istilahnya itu ya, merangkul gitu loh. Jadi bukan kemudian bukan berarti mencekik. Kalau yang dicekik itu coba Anda lihat di dalam kata apa, wal mungkanika, di dalam akar katanya kanaka di surah Al-Maidah ayat 3. Itu baru mencekik. Sementara yang dikatakan kepada Rasulullah itu memegang dengan satu tangan dari samping. Jadi malaikat Jibril tidak mencekik, bong. Makanya pahami literasi Islam itu dengan menggunakan original teksnya, jangan dengan kebencian. Gitu loh. Ya, itu terjawab itu. Nah, ketika Anda bertanya kepada kami, apakah yang menyampaikan firman itu Jibril atau iblis? Nah, ini sama halnya ketika Anda bertanya tentang kapal selam di laut. Apakah kapal selam itu ikan atau kapal?
Al-Quran sudah sangat jelas menerangkan, kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Oke, andai saja Al-Quran itu yang mewahyukan itu adalah iblis, maka yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu akan mengatakan bahwa Isa itu adalah putra Tuhan, anak Allah. Itu pekerjaan iblis. Coba Anda lihat dalam kitab saudara tuh. Berapa kali iblis menerangkan Yesus anak Allah, anak Allah, anak Allah, anak Allah. Andai saja iblis yang datang kepada Al-Quran, maka tentu Al-Quran tidak akan mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah nabi, adalah rasul. Tapi dia akan mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Allah. Karena hanya iblis yang mengajarkan itu. Nah, ketika Anda mengatakan yang mengajarkan Al-Quran itu apakah iblis atau Jibril, Al-Quran sudah sangat terang menjelaskan. Kun nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqa. Itu sangat jelas dalam Al-Quranul Karim bahwa yang menurunkan Al-Quranul Karim dari Allah itu adalah Roh Kudus. Makanya diterangkan di kitab-kitab sebelum Al-Quran bahwasanya seorang penolong akan datang, Roh Kudus akan datang kepadanya menyampaikan segala aspek yang dibutuhkan oleh manusia. Itulah Roh Kudus. Sehingga Al-Quran itu dijelaskan oleh Allah, wa katsalika auhayna ilaika ruhan. Demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad roh, dan roh yang dimaksud di sini, adalah Al-Quran. Sehingga muatan Al-Quran itu penuh dengan apa? Aturan mainnya Tuhan. Sehingga siapa yang mentaati Quran, dia memperoleh kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. Itu berbeda dengan di pemahaman saudara. Pada mulanya adalah firman dan seterusnya. Kita nggak tahu siapa yang duluan, kan gitu ya. Sehingga ketika kami berbicara tentang Al-Quranul Karim yang adalah kalam Allah, itu sudah final. Allah berfirman, firman-Nya disampaikan melalui pewahyuan malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Final itu. Demikian. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mas Herdi dengan bangganya mengatakan bahwa apa yang dia sebutkan itu ada di dalam Tarikh Ibnu Hisham atau Ibnu Ishaq lah, yang diterjemah oleh Fadli LC. Nah, kita sebenarnya tidak bahas siapa yang menerjemah, Mas Herdi. Yang kita bahas itu terjemahannya itu salah. Makanya di awal saya mengatakan kepada Anda, kalau ada lafal ghatta itu dimaknai mencekik, ya, berarti malam hari ini itu saya salah. Gitu. Tinggal Anda buktikan di dalam Kamus Bahasa Arab At-Taufiq, Al-Munawwir, atau Qamus Al-Asri, atau Al-Munjid. Terserah. Kalau ada kalimat ghatta dalam original teksnya berarti mencekik, berarti saya salah. Karena tidak ada arti seperti itu, Mas Herdi. Makanya kita itu belajar original teks agar tidak hanya percaya oleh terjemahan lalu membanggakan kepada orang yang belajar original teks. Ya gak laku, Mas Herdi, begitu. Lalu jawaban dari Mas Totsuka ya. Sebenarnya pertanyaan dari Mas Herdi sudah terjawab ya oleh Bang Zuma ya. Pernyataan Mas Totsuka ketika mengatakan Allah itu Bapa. Gimana? Mau menanggapi lagi atau mau menjawab pertanyaan aja? Saya menguatkan. Oh iya, sudah. Nah, oh bisa ya, oke. Menguatkan bisa, yang penting tidak keluar dari tema ya, tidak bahas iblis, tidak bahas apa, tidak keluar dari tema, begitu. Firman yang kita bahas. Nah, rumusan doktrin Tritunggal, ini saya Injili sekarang ya. Memahami Injil yang benar itu begini. Rumusan doktrin Tritunggal, sekali lagi ya, itu 3 pribadi, 1 esensi. 3 pribadi tersebut berbeda satu sama yang lain, namun setara dan berelasi dalam persekutuan kasih yang sempurna dan harmonis satu sama lain. Bukan 3 Allah, melainkan 1 Allah dalam 3 pribadi yang berbeda. Ini adalah rumusan pengakuan iman kekristenan secara historis. Nah, kemudian sejak tahun 1914 dalam gerakan sidang jemaat Allah lahir sebuah aliran doktrinal yang hingga kini disebut dengan Oneness Pentakosta. Sebutan lainnya itu bisa kita sebut dengan Jesus Only.
Gitu. Kelahiran aliran baru abad 19 ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1911 oleh Glenn Cook dan Frank Ewart. Nah, Anda tadi sudah mencoba masuk kepada pemahaman oneness, begitu. Sedangkan kalau kita lihat di dalam Matius 3, 16 sampai 17, di sana dikatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Di dalam ayat ini, ada 3 eksistensi dalam satu waktu bersamaan. Yang pertama ada Yesus di bumi yang baru kelar dibaptis. Yang kedua ada Roh Kudus yang menyerupai burung merpati. Yang ketiga ada suara dari langit. Apakah saya bisa mengatakan Yesus atau Tuhan sekarang sedang menjadi Naruto Uzumaki sehingga dia bisa mengeluarkan Kagebunshin no Jutsu? Seperti itu. Kan tidak kan gitu. Jadi pemahaman seperti ini memang sulit dipahami karena konsep ketuhanannya ini saling bertentangan antara satu sama yang lain. Sehingga keluarlah delom Jesus only. Mengenai firman itu sendiri gak selesai gitu loh. Nah, mungkin bisa ditambahkan Bang Zuma, tinggal 20 detik Bang. Tinggal 17 detik. Ya, jadi jelas ya bahwasanya kalam Allah yang menjadi Al-Quran. Segala sesuatu yang bersumber dari Allah kemudian itu berasal dari firman. Nah, kalau Anda kemudian mengatakan roh itu adalah Oke, silakan. Makasih. Selanjutnya dari pihak kritis untuk Berapa menit ini? menyanggah hal 5 ya. Bro tersuka Ya. sedikit, saya sedikit ya. 5 menit. Silakan Bang, silakan. Bro Det, layar bro. Oke, jadi gini ya bro. Yang kita bahas kan firman. Firman menjadi Alkitab, firman menjadi kitab atau firman yang menjadi manusia. Nah, di dalam iman kami, firman yang menjadi manusia itu terverifikasi. Firman yang kalau kita pahami adalah Tuhan, terverifikasi atas dirinya, atas yang jadi manusia itu terverifikasi ya benar-benar Tuhan, dari bentuk dia mengajar, dari dia tindak tanduknya, ya, dari dia melakukan suatu pekerjaan, mengidentifikasi bahwa dia benar-benar firman, benar-benar sang firman itu, benar-benar ilahi itu yang nampak. Nah, sekarang kita mau mengidentifikasi firman yang di dalam katanya diimani menjadi buku, ini benar firman Tuhan atau firman iblis, itu yang saya mau identifikasi. Nah, contoh seperti di dalam Al-Hijr ayat 42 sampai di 51. Di sini sesungguhnya kamu iblis tak kuasa atas hamba-hambaku. Ya, jadi di sini dari ayat ini sampai ayatnya 51 bisa diidentifikasi Allah memakai iblis untuk menyatakan sesuatu yang tentang kabarkanlah kepada mereka tentang Ibrahim. Apakah pengetahuan yang dianggap oleh Islam yang tertulis ini firman dari Allah atau iblis yang menyatakan itu? Itu yang saya ingin tanya. Lalu kalau tadi menarasikan mencekik, ya di sini ya. Di dalam Alauddin Ali bin Balban Al-Farisi, ya jilid 1 Sahih Ibnu Hibban, ya. Di sini ada bro penjelasannya, mencekik, ya. Yang kalian bawa dari tadi kata itu sengaja ya saya belum bawakan, ya. Ini ya, ini bahasa Arabnya. Oke, nih. Kata fakata tani, ya ini ya yang kalian apa? Gainta dalam riwayat At-Tabari dengan huruf fakatahni seolah beliau maksudkan dia memelukku. Ini artinya dia memelukku dan menahanku. Al-faq artinya menahan nafas, diantaranya adalah membenamkan dalam air, atau beliau memaksudkan dia membuatku sedih, dan diantara maknanya adalah mencekik. Ini gitu kawan, ini ada penjelasannya. Jadi memang dicekik Muhammad. Jadi Fadli LC itu bukan sesuatu bukan orang yang kaleng-kaleng menerjemahkan ini mencekik. Dia sudah memverifikasi, dia ahli bahasa Arab, bukan orang kaleng-kaleng yang kalian sepelekan. Begitu kawan, janganlah sesama Islam kalian saling meremehkan, ya.
Fadli, Bahri, Elsi adalah Islam yang tulen ya, yang paham bahasa Arab. Silakan Bro Tusuka lanjut. Ya, jadi kalau kita bahas soal Alkitab, maka kita jangan pergi pada fundamental argumen teologi dulu, Ustadz Naja, supaya kamu jangan logical fallacy terus, gitu ya. Tadi di situ jelas ayat itu berbicara dan kaitheos dan hologos. Maka dari situlah kita berbicara. Nah, yang anehnya ya firman Allah itu ya kita katakan jadi buku gitu kan, atau disampaikan kepada Nabi Muhammad dan dituliskan jadi buku, dan buku itu bisa terbakar gitu, tapi nggak bisa pulih gitu. Nah, ini terbukti ketika firman itu telah menjadi manusia ya, dan ketika dia dibunuh ya, dia bangkit. Itu bukti bahwa dia itu Allah. Itu bukti berbeda firman, sang firman yang disampaikan oleh Alkitab dan firman yang jadi buku gitu. Firman jadi buku itu nggak ada apa-apanya gitu. Ketika dibakar ya jadi abu, nggak bisa bangkit lagi, nggak bisa baru lagi jadi buku gitu. Nah, itu kualitas dari firman itu sendiri ya, kualitas dari firman yang Anda bicarakan. Nah, tapi saudara mengatakan bahwa oh ini oneness ya, itu pandangan-pandangan teologi ya, dan itu semua berangkat dari penafsiran ya. Anda bilang Trinitas ya, Tritunggal, itu metode-metode menjelaskan tentang teologi itu pun beragam ya, tergantung paradigma apa yang mempengaruhi gitu. Jadi kalau saudara paham filsafat Islam, nanti saya akan nanya lagi ya, berkaitan dengan bagaimana ketika Allah itu berfirman dia dari balik pohon gitu ya. Dia di situ dia nggak pakai perantara Jibril gitu. Nah, apakah kualitas pewahyuan di zaman Musa itu lebih baik daripada di zaman Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad diperlukan perantara Jibril gitu. Jadi lucu ya, Tuhan ada suara Tuhan dari balik pohon itu, bukan disampaikan Jibril. Nah, silakan tanggapi. Itu penanggapannya. Silakan dari pihak Muslim untuk menegaskan terkait dengan apa yang dinarasikan dari pihak Kristen. Monggo 5 menit. Timer meluncur setelah berdua berjam. Saya dulu bentar Bang ya. Saya ingin menunjukkan. Oke. Ini loh. Ini bro, ya. Itu kan terjemahan bro ya. Coba terjemahan itu bro. Ini namanya Kamus Al-Munawwir ya, Arab Indonesia bro. Kita buka di bab Ghotto bro. Di sini. Di halaman 1010. Di halaman 1010. Ingat-ingat ya kamusnya ya, takut saya dikira bohong. Al-Munawwir, halaman 1010. Kategori go dan to. Di sini artinya bro, yang pertama mencelupkan, membenamkan, mendekur, tercelup, terbenam. Wes, itu artinya bro. Kemudian kamus kedua. Sampean kan terjemahan itu bro. Bisa jadi lafalnya itu bukan mencekik itu nanti. Gitu loh, itu kan terjemahannya Anda. Ini Kamus At-Taufik bro, Indonesia Arab. Di sini di halaman 456 ya. Ini kan ada di YouTube nanti. Ingat-ingat ini ya. Arti kata gotto bro. Gotto di sini mendekur, mencelupkan, menyekap, menutupi, merangkul. Kalau mencekik bro, sampean cari di kho nun kof di sini. Kho nun kof. Atau khonako, ikhtanako, artinya mencekik. Jadi coba sampean pasangkan original teksnya. Nanti saya buka di dalam kamusnya ini. Itu kan yang Anda pegang kan terjemahan gitu loh. Ini kamus Indonesia Arab bro, yang dipakai oleh orang se-Indonesia, seluruh pesantren. Ini sudah 2 macam kamus ya, kamus Arab Indonesia gitu loh. Begitu. Lanjut Bang Zuma. Oke, baik. Jadi sangat jelas ya teman-teman, kita juga punya kitab, kita juga punya buku panduan di dalam memahami Islam. Jadi bukan dari hasil akal-akalan gitu ya. Nah, terkait dengan tema kita, firman menjadi kitab, firman menjadi manusia. Firman menjadi kitab, kitabnya tidak ada yang menuhankan. Firman menjadi manusia, manusia dituhankan.
Ya, itu sangat jelas itu, kondisinya beda gitu loh. Sementara ketika Anda mengatakan Tuhan itu berubah menjadi firman itu adalah Tuhan itu sendiri berubah menjadi manusia. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Maliaki 3:6 bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Jadi firman itu tidak akan mungkin adalah Allah. Firman tidak akan mungkin adalah Bapa. Karena kalau firman adalah Bapa yang menjadi manusia, menyalahi konsep firman yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Pernyataan di dalam kitabnya orang Yahudi menegaskan bahwa Tuhan itu tidak berubah wujud. Ayub 42 nomor 1 sampai 2, Mazmur 33 10 sampai 11, Mazmur 102 nomor 27 nomor 8, Yesaya 14 nomor 24, Yesaya 20 nomor 27, Yesaya 25 nomor 1, Yesaya 37 nomor 26, 43 nomor 13, 46 nomor 10 sampai 11, Yeremia 4 nomor 28, Meleki 3 nomor 6, Yakobus bahkan bab 1 nomor 17 mengatakan Tuhan tidak pernah berubah. Berarti pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, lalu kemudian dikatakan Theos itu menjadi manusia. Bukan Theos yang menjadi manusia, karena kalau Theos yang menjadi manusia, maka yang dikandung oleh Maria adalah Theos, yang dibunuh oleh tentara Romawi adalah Theos. Kalian pernah kehilangan Theos selama 3 hari 3 malam. Itu loh yang perlu saudara pahami. Jadi apa yang kami sampaikan tentang firman menjadi yang adalah Al-Quranul Karim, itu runutannya sudah sangat jelas. Dan tidak ada manusia Islam di atas muka bumi ini yang menuhankan buku Al-Quranul Karim. Meski Al-Quran itu adalah kalam nafsi, tapi tidak ada yang menuhankan kalam nafsi, tapi tidak ada yang menuhankan kemudian kitab suci Al-Quran. Padahal Al-Quran itu adalah kalam nafsi. Berbeda dengan Yesus. Yesus itu adalah kalam nafsi. Dia adalah hasil, dia adalah firman majas. Dia adalah hasil dari kalam. Artinya bersumber dari Allah. Segala sesuatu yang bersumber dari Allah sudah pasti adalah ciptaan. Dan Yesus itu asalnya dari Allah. Berarti dia adalah ciptaan yang kemudian dituhankan oleh Anda gitu loh. Jadi kalau Anda bertanya yang mana yang iblisnya, Al-Quran tidak mungkin dari iblis, karena di Al-Quran tidak ada mengatakan Isa itu adalah anak Allah. Demikian. Oke, waktu sudah habis. Selanjutnya pihak Muslim untuk bertanya kepada pihak Kristen, silakan untuk bertanya dari pihak dari Bang Juma maupun Ustadz Wafi. Silakan setelah timer muncul. Monggo. Silakan Dinda Wafi. Oke, pertanyaan saya begini. Nah, tadi kan jawabannya sudah ruwet ya, jawabannya tidak mudah difahami orang biasa gitu loh. Ruwet tentang Yohanes 1 nomor ke-1 itu. Pertanyaan saya begini, Bro. Apa solusi dari teman-teman Kristen agar firman itu bisa terjaga? Karena kalau Al-Quran itu ada, Bro, legalitas penjagaannya dari Allah ada. Kalau di dalam Kristen kan tidak ada gitu loh. Coba kita buka Markus 4 nomor 15. Dikatakan dengan tegas di sana iblis. Ya, lalu datanglah iblis dan mengambil firman. Nah, iblis itu bisa mengambil firman loh. Bisa dirubah-rubah, bisa jadi yang ada sekarang itu ada campur tangan dari iblis. Di Lukas 8 nomor 12. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Nah, 2 ayat Injil ini menggunakan kata firman, dalam Yunaninya logon atau logos ya. Yang akar katanya sama ya, lego. Nah, kira-kira bagaimana Anda bisa tahu bahwa kitab yang Anda pegang sampai sekarang itu tidak ada campur tangan dari iblis? Berarti pewahyuan di zaman Moses itu jauh lebih baik daripada di zaman Kristen. Kenapa? Karena sampai Tuhan jadi manusia gitu loh. Lanjut, Bang. Iya. Pertanyaan saya kepada saudara. Oke, silakan Bang untuk bertanya. Iya, pertanyaan saya kepada saudara ya. Sekali lagi saya, ya, Yohanes 1 ayat 1 itu firman Tuhan
atau sabda Yesus atau karangan Yohanes? Kalau dia firman Tuhan, coba buktikan di mana Tuhan mengatakan itu di Perjanjian Lama. Kalau itu sabda Yesus, di mana Yesus mengatakan itu? Kalau firman menjadi manusia atau firman itu adalah Allah. Silakan. Oke, waktu habis. Apakah Yohanes 1 itu firman Tuhan atau sabda Yohanes? Silakan dari pihak Kristen untuk menjawab 8 menit setelah timer meluncur. Monggo. Oke, saya duluan ya Bang ya. Jadi Nabi mengacu pada Markus 4 ayat 15 ya. Lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka ya. Nah, ini di sini cerita yang disampaikan ini adalah tentang ini ya, tentang kebenaran yang ditaburkan oleh Tuhan ya. Nah, di situ jelas bahwa yang ditaburkan itu bukan kayak barang konkret gitu. Jadi bisa dicuri iblis lalu diedit. Jadi harus membaca ayat itu harus mampu memahami maknanya. Apa yang dimaksud itu adalah kebenaran yang sudah disampaikan itu tidak diindahkan oleh manusia. Sehingga kenapa dia tidak diindahkan? Karena apa? Manusia itu dia ketika di dalam dunia dia itu dicobai oleh dunia gitu ya, sehingga cobaan itu akhirnya mendatangkan kesesatan ya, dia tidak taat akan firman Tuhan itu. Makanya bahasa yang digunakan itu iblis mengambil firman, bukan iblis mengedit tulisan atau bahasa dalam Alkitab. Tadi kan jelas, tadi Anda sendiri kutip di kitab Lukas itu kan, bahwa mengambil dari hatinya gitu ya. Artinya apa? Itu bukan firman yang dalam artian buku atau tulisan yang iblis itu rubah, edit gitu. Tetapi apa yang sudah ada, yang sudah dimengerti oleh manusia, pengertian yang disampaikan oleh Tuhan melalui firman Tuhan yang kita baca, itu akhirnya hilang. Karena apa? Manusia itu lebih cenderung mengikuti keinginan daging. Itu yang saudara harus pahami. Nah, berkaitan dengan pertanyaan Ustadz Suma ya, soal itu perkataan Yesus atau perkataan siapa gitu ya. Nah, di situ jelas ya bahwa Injil Yohanes itu ditulis mau dibilang setelah Injil Matius dan Injil Lukas dan Injil Markus, yang terakhir malah ya di antara Injil ketiga Injil sinoptik ini. Artinya kalau kita lihat penulisan ini munculnya dari mana gitu. Di surat-surat para rasul yang lain dikatakan bahwa Roh Kudus itu menuntun para rasul gitu. Dan Paulus pun dikatakan bahwa dia itu mendapatkan pengilhaman itu dari Roh Kudus. Jadi ketika Yohanes menulis Yohanes 1 ayat 1, itu bukan ditulis berdasarkan keinginan Yohanes, berdasarkan pengetahuan yang secara manusiawinya Yohanes, bukan, tetapi itu atas dasar ilham Roh Kudus. Itu jelas di dalam surat ini ya, yang ditulis oleh Paulus, bahwa segala firman yang diilhamkan Allah ya bermanfaat untuk mengajar ya, menyatakan kesalahan. Nah, Yohanes 1 ayat 1 ini bermanfaat apa? Untuk mengajar, untuk sebagai sumber pengetahuan. Sumbernya dari mana? Dari ilham Allah. Ilham Allah itu siapa yang memberitahukan? Yaitu Roh Kudus. Gitu. Jadi bukti bahwa kitab suci itu yang ditulis Yohanes itu adalah firman Tuhan, itu terbukti bahwa semua para rasul itu menulis firman Tuhan bukan atas dasar keinginan mereka yang datangnya dari keinginan manusia mereka, tetapi itu dasarnya dari keinginan Tuhan yang jelas diilhami oleh Roh Kudus. Ya, itu mungkin dulu
jawaban saya. Bang Heri silakan mau tanggapan atau di compare. Oke, ya. Layar Brodet. Oke. Jadi kan manusia tidak tahu tuh kalau Tuhan tidak berbicara, ya. Tuhan yang kami imani kan roh, tidak ada satupun orang yang bisa mengidentifikasi dia. Nah, ketika sedang seperti apa dia bisa dikenali oleh manusia. Nah, ketika dia berbicara, makanya disebut Sang Firman, ya kan? Nah, bila mana gelarnya itu disebut Allah. Jadi kalau Tuhan di saat keberadaannya dia sendiri tidak ada keberadaan yang lain, ya tidak mungkin dia disebut Allah. Dia disebut Allah karena ada keberadaan lain selain dia. Maka digelari Allah atau otoritas yang tertinggi. Ya kayak gitu. Jadi memahami suatu bahasa harus terstruktur. Jangan hanya asal-asal mengucap. Jadi ketika Tuhan sendirian di alam semesta ini, ya tidak ada gelarnya. Gelarnya belum Allah. Gelarnya Allah ketika ada keberadaan lain selain dia. Nah, contoh ketika ada malaikat, contoh ketika ada manusia, diberilah gelar dia Allah. Allah yang artinya otoritas yang tertinggi. Nah, Allah yang tidak berwujud, yang dipahami adalah keberadaannya adalah roh, ya ketika dia berbicara disebut firman, Sang Firman. Nah, janjinya ya seperti di dalam Kejadian 3 ayat 15 bahwa dia akan mengadakan permusuhan antara keturunannya dan keturunan perempuan dan keturunan si iblis. Itu janji dia. Nah, lalu janji dia bahwa akan ada keturunan lewat sang perempuan akan meremukkan itu. Nah, janji yang dia firmankan itu yang dia wujudkan. Firman menjadi manusia atau apa yang dijanjikan sudah ada, sudah tampil di dalam dunia. Itu. Nah, lanjut tentang tadi, bro. Saya belum buka kamusnya. Tapi di sini adalah kajian. Di sini kajian fakat tani. Saya tidak mau fokus ke sini ya. Tetapi yang saya fokuskan di sini adalah bahwa ketika Jibril ya membawakan wahyu bukan dalam bentuk hafalan atau bukan dalam bentuk roh, ya. Cuma kan berdiri pada posisi bentuk hafalan atau roh. Tetapi itu adalah bentuk bacaan, ya. Muhammad dicekik karena dia tidak membaca. Nah, kalau narasinya itu membaca, saya harap kalian berdua, bro, tahu bahasa Indonesia. Kalau baca, konotasi baca ada sesuatu yang tertulis di suatu media sehingga disuruh baca. Ya, mana mungkin kalau itu hafalan disuruh baca? Kan gila ini orangnya. Apa yang dihafal? Coba saya katakan begini. Semua, tolong kau baca. Apa yang mau dibaca? Di dalam otakku kan sedeng. Jadi kalau mau memahami bahasa harus tahu konstruk bahasanya. Masa saya harus ngajarin cara bahasa Indonesia sih? Baca adalah sesuatu yang ada tekstualnya, ada media yang dituju yang harus dibaca. Nah, apa yang dibaca? Yaitu tadi kita bawakan tadi. Ini apa yang dibaca? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi semua ya bahasan ini firman ini yang saya mau telusuri lebih dalam, ini firman Allah Subhanahu wa taala atau firmannya iblis. Itu yang saya ingin tekankan di situ poinnya. Tapi kan bro selalu motong di satu bacaan begini, ya kan? Nah, adapun di dalam ilmu nausorob ya seperti yang dijelaskan ya, ini kitabnya ya nausorob ya. Oke, habis untuk penanggapan. Silakan dari pihak Muslim untuk menyangka dari paparan pihak Kristen. Monggo silakan dari pihak Muslim. Silakan. 5 menit meluncur. Semangat. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya gak dijawab ya, malah fokus kembaliin ke Islam. Pertanyaannya dulu dijawab gitu loh. Dan di sini Mas Totsuka malah bilang iblis itu tidak lalu merubah-rubah gitu. Pertanyaan saya bukan itu gitu loh. Coba difahami ya. Di dalam Markus 4:15, orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan. Ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis. Jadi ketika mereka mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan gitu loh. Baru disampaikan firmannya sama iblis diambil. Firman yang baru ditaburkan itu di dalam mereka. Itu diperkuat oleh Lukas 8 nomor 12. Di sana kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu
dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Nah, pertanyaan saya kan begini, gimana solusi Anda bahwa ketika kitab suci Anda tidak ada penjagaan khusus dari Tuhan Anda, ternyata di sini ada campur baur dari iblis. Gimana solusinya penjagaan itu agar orang di luar Kristen percaya bahwa kitab Anda itu masih original, bukan campur tangan dari iblis? Solusinya gimana? Ini bahkan sampai Tuhan turun jadi manusia ternyata masih kena sama iblisnya. Firmannya masih kena ambil gitu loh. Kan lebih hebat di zaman Moses berarti, di zaman Musa. Di zaman Musa gak ada yang namanya logos atau firman itu diambil iblis, gak ada. Padahal Tuhan masih santai-santai itu di sorga. Gitu loh. Itu pertanyaan saya. Lanjut, Bang Zuma. Iya, firman Ya, Bang Yuma. firman menjadi Al-Quran, kalam Allah gitu ya, tema kita. Lalu kemudian di Kristen, firman menjadi manusia, firman menjadi Bible, perjanjian baru. Kalau firman menjadi Bible, artinya Allah berfirman menjadi Bible. Kalau Yesus, Allah yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Ini konsep dari mana ini yang didapatkan? Makanya pertanyaan saya itu, ini wahyu Tuhan, ini sabda Yesus atau karangan? Anda tidak mampu menunjukkan data bahwa Yesus yang mengajarkan Yohanes 1 nomor 1 itu. Anda tidak bisa menunjukkan data bahwa Yohanes 1 nomor 1 itu adalah sabda Yesus. Tapi serta-merta Yesus membantah itu semua. Bahwa firman itu bersama-sama dengan Theos. Theos itu adalah apa? Firman itu adalah Theos. Lalu kemudian firman itu sendiri nusul menjadi manusia. Itu dibantah oleh Yesus. Ada kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Bahwa pekerjaan yang kulakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku. Bahwa Bapa yang mengutus aku. Berarti dia bukan sang firman yang menjadi manusia. Segala firman yang kau terima, yang kau berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti bukan firman yang menjadi manusia, bukan firman yang menjadi manusia. Ya, ini karangan berarti, bukan firman Tuhan karena tidak sesuai dengan pernyataan Yesus. Yohanes 14 nomor 24. Barang siapa tidak Bang Zuma. Suara Ya. hilang. Tes mic-nya Bang Zuma. Di mute dulu waktunya di pause dulu. Itu aja bro. Oke. manusia, Saya terus. ini Ya, mohon maaf Bang Zuma, barusan sinyalnya hilang, suaranya terputus. Boleh diulang ya, kembali? kenapa? Silakan Kenapa, Bang Bang? Yuma. Barusan suaranya hilang, sempat hilang suaranya Bang Zuma. Oke, baik, makasih. Oke, baik. Jadi Yesus itu bukan firman yang menjadi manusia, bukan Theos yang menjadi manusia, bukan Bapa yang menjadi manusia, tetapi Bapa berfirman, jadilah Yesus, maka tercipta Yesus. Jadilah matahari, tercipta matahari. Bukan esensi yang berfirman yang menjadi Yesus, bukan. Itu pernyataan yang harus Anda pahami. Yesus sendiri mengatakan, segala firman yang engkau berikan. Bahkan Yesus mengatakan, aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Berarti dia bukan sang firman. Kalau sang firman itu, Anda boleh lihat di Yesaya 55 nomor 1. Mazmur 3 nomor 9. Surah Yasin ayat 82. Itu baru sang firman. Kalau Yesus bukan sang firman yang menjadi manusia. Dia adalah manusia yang berasal dari kalimat Tuhu, berasal dari firman Allah, berasal dari kehendak Allah, berasal dari pernyataan Allah. Itu yang perlu saudara pahami. Ya. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, firman yang menjadi manusia itu artinya adalah ciptaan Tuhan yang menjadi manusia. Demikian. Oke, waktu habis. Sekarang pihak Kristen untuk menangkal dan menanggapi hal tersebut. 5 menit meluncur. Oke ya, tadi saya bilang bahwa membaca itu memang harus komprehensif. Jadi Anda harusnya gunakan
STS ya untuk memahami Markus 4 ayat 15. Di situ Anda sendiri baca tapi Anda kontradiktif ya dengan bacaan itu. Di situ jelas ya, orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman. Jadi di situ dikatakan mendengar, artinya firman Tuhan itu disampaikan secara lisan, bos. Jadi logical fallacy itu jangan berlebihan ya. Jadi jelas firman yang disampaikan itu secara lisan, bukan saya bagi-bagi Alkitab tuh lalu nanti ke Alkitab itu diedit gitu. Nah, cara berpikir yang masih apa ya? Ya saya maklumi lah Anda berusaha untuk menjatuhkan tapi nggak bisa juga. Dan apa tadi si Suma menjelaskan bahwa harusnya Yesus itu diciptakan gitu. Dia mengambil referensi dari mana lagi gitu. Jadi dia membuat satu asumsi supaya orang percaya pada asumsinya. Jelas bahwa di dalam Yohanes 1 ya, ayat 1 itu berbeda dengan pemahaman umat saudara. Pemahaman umat saudara itu ya segala sesuatu yang telah menjadi objek yang konkret itu adalah ciptaan gitu. Sedangkan di situ jelas yang menjadi manusia itu adalah Sang Firman. Sang Firman itu jelas di Yohanes 1 ayat 1 itu adalah Allah. Jadi cara berpikir itu harus terstruktur. Jangan lompat-lompat kayak nggak ada pijakan ya. Dia nggak ada pijakan dia lompat, nggak ada pijakan sini dia lompat, hanya berusaha untuk menyerang. Jadi kalau kita paham kenapa Sang Firman itu menjadi manusia, itu sudah dijelaskan tadi ada nubuatnya, ada janji yang disampaikan di dalam Kejadian 3 ayat 15 yang disampaikan Bang Herdi. Lalu tadi saya menanggapi lagi poin di belakang. Tadi saudara bilang, oh nggak pernah tuh Allah itu berbentuk, berwujud, ya. Dijelaskan di Perjanjian Lama di kitab Anda memang nggak ada. Sekalipun ada dijelaskan bahwa Allah itu berfirman dari balik pohon gitu. Bukan Jibril yang berfirman dari balik pohon. Jadi agak aneh lagi ya. Allah bisa bermanifestasi dari balik pohon. Di Perjanjian Lama jelas bahwa Tuhan itu berdiam dalam tiang awan dan tiang api. Manifestasinya jelas. Itu bukti bahwa Allah kami itu eksis, ada, disaksikan oleh orang-orang Israel. Jadi bukan Allah yang dibuat dalam konsep. Saya nggak percaya bahwa wahyu yang disampaikan Jibril itu adalah firman Tuhan. Buktinya dari mana? Coba Anda buktikan bahwa itu dari Allah. Coba Nabi Muhammad buktikan bahwa yang Jibril itu ngomong pasti benar. Sedangkan Nabi Muhammad terancam nyawanya ya ketika dikatakan dicekik dan diterjemahkan tadi bahasanya itu jelas bahwa dia itu kayak dipendam di dalam air kan, artinya sesuatu yang ditahan atau dipendam itu dipendam dalam apa gitu, dia tertahan. Artinya kalau kita memahami secara konkret, dia itu nggak bisa berbicara karena dia itu tertahan suaranya. Biasa orang kalau tenggelam itu di dalam air, dia nggak bisa berbicara. Nah, orang nggak bisa berbicara lagi karena apa? Karena dicekik. Nah, masa Jibril bawa Muhammad masuk ke dalam kolam sehingga dia nggak bisa berbicara? Kan itu yang harus Anda pahami tuh, maknanya ke situ. Jadi, kalau Anda mau memahami kritik yang tadi kita sampaikan oleh Bang Herdi juga, bahwa jelas bahwa Nabi Muhammad itu nggak bisa berbicara. Jadi bukan karena Jibril bawa air lalu masukin kepalanya Nabi Muhammad ke dalam air sehingga dia nggak bisa berbicara, tetapi ada sesuatu yang terjadi sehingga dia nggak bisa ucap itu. Apakah itu? Maka di situ bahasa Indonesia dijelaskan mencekik, karena nggak mungkin kan kita bilang dia bawa air lalu dicelup. Ya itu aja. Nantinya dibaptis lagi Nabi sehingga dia nggak bisa berbicara. Silakan Bang Herdi. Ya, oke. Jadi sangat jelas ya, Sang Firman ya itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang tidak bisa dideteksi oleh manusia. Bila mana dia bisa diidentifikasi ada dengan dia berfirman, dengan dia berbicara. Makanya dia disebut Sang Firman. Ketika dia berbicara kepada Adam dan Hawa bahwa dia menjanjikan akan datang keselamatan, lalu digenapi bahwa firman ucapan itu sudah menjadi nyata, digenapi ya. Yang menggenapi bukan siapa-siapa, dia juga, dan itu dinyatakan oleh Gabriel kepada Maria, Roh Kudus akan menaungi engkau sebab yang dikandungmu adalah Roh Kudus.
Jadi firman Roh itu Kudus dari keberadaannya Roh Kudus. Habis waktu. Oke, lanjut. Tuh, sekarang pihak Kristen atau sesi yang terakhir yaitu sesi ketiga, yaitu dari pihak Kristen untuk bertanya kepada Muslim. Setelah itu nanti setelah selesai ini baru closing statement. Silakan pihak Kristen untuk menanyakan kepada pihak Muslim. 2 menit akan menuju Herdi. Silakan, monggo. Saya duluan ya Bang ya. Iya, Silakan. sebentar ya, saya lihat data ini dulu Pak Amir sebelum diaktifkan. Di yang tadi saya sebutkan di Al-Qasas ayat yang ke-30 itu ya, jelas bahwa Allah itu berfirman dari balik pohon itu. Jadi sistem pewahyuan yang tadi saudara jelaskan panjang lebar dari mana Lauh Mahfuz itu, lalu lewat Jibril gitu, itu nggak dipakai. Dibatalkan dalam ayat Al-Qasas ini, bahwa Allah itu langsung berfirman ke Musa gitu. Nah, saya mau bertanya, apakah ketika suara itu datang dari balik pohon, ya artinya sumbernya dari pohon, ya, apakah Allah bermanifestasi dalam pohon itu? Ya, silakan Anda jelaskan, karena dari tadi Anda bilang Allah itu nggak seperti makhluk, tapi nyatanya dia bersuara gitu. Dan suaranya itu terdengar dan dimengerti oleh Musa. Nah, silakan, tanpa didefinisikan oleh malaikat. Enggak. Jadi sistem pewahyuannya levelnya berbeda. Kalau Nabi Muhammad nggak bisa langsung ke Allah. Ya itu aja. Silakan Bang. Oke, tadi kawanku semua bertanya tidak ada penjagaan firman, tetapi sesuatu yang dia tidak pahami ya. Nah, bagaimana dengan Quran? Contoh, ketika setan berhasil ya memasukkan firman-Nya di dalam Quran yang dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat 52, dan ketika di dalam surah Sapi Betina 106 ayat Allah dibatalkan diganti dengan ayat baru, di dalam surah 16 ayat 101 surah firman Allah diganti dengan yang baru. Bagaimana bisa menjaga firman-Nya kalau firman-Nya itu digonta-ganti? Nah, itu ada kecurigaan. Saya dari tadi kan mau menelusuri, ada kecurigaan yang berfirman di dalam Quran bukanlah Tuhan semesta alam, tetapi iblis. Karena bisa ditemukan dari dalam surah 28 ayat 88 sampai 9. Di dalam surah Al-Hijr juga ada. Silakan dari pihak Muslim untuk menjawab semua pertanyaan dari pihak Kristen. Silakan Bang Juma atau Bang Wafa duluan. Silakan. Wafi, bukan Wafa. Oh, Wafi. Lanjut Bang Juma. Iya, baik. Silakan. Jadi ketika berbicara mengenai Al-Quran, pewahyuannya ya, kan tadi sudah kita jelaskan gitu. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Roh Kudus untuk menyampaikan Al-Qur'anul Karim. Terkait dengan apa yang Anda uraikan di dalam surah Al-Qasas itu diterangkan oleh Allah dalam surah Asy-Syu'ara ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahya aw min wara'i hijaba aw yursila rasula. Jadi ada 3 hal yang digunakan oleh Allah di dalam pewahyuan. Yang pertama, perantaraan wahyu. Yang kedua, di balik tabir. Yang ketiga, mengutus malaikat. Nah, yang Anda uraikan tadi dalam Al-Qasas, falamma atahanu dia min syati. Ketika kemudian Musa sampai kepada api itu, dia diseru dari pinggir sebelah kanan lembah, dari sebatang pohon. Nah, kemudian di sana Tuhan terdengar suaranya, wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Inni anallah Rabbul alamin. Bukan berarti Allah datang ke sana. Bukan berarti wujud Allah itu datang kepada pohon atau api atau apapun yang Anda narasikan tadi. Melainkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan dirinya melalui perantaraan. Tapi bukan melalui malaikat Jibril, melalui perantaraan. Allah sendiri yang datang melalui perantaraan.
Itu yang disebut dalam surah Asy-Syura tadi yang saya jelaskan kepada saudara. Wa ma kana li basyarin ayyukallimahullahu illa wahya. Jadi Allah itu tidak datang dalam arti kata beliau langsung yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam, tetapi Allah yang langsung bercakap. Tidak seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW, Allah mengutus malaikat sehingga yang bercakap kepada baginda Rasulullah SAW itu adalah malaikat Jibril. Kalau ini adalah Allah langsung yang bercakap, tetapi melalui perantaraan tabir. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi kalau saya dari pasar bukan berarti saya adalah pasar. Atau saya sembunyi di pasar, bukan begitu adanya. Ya, saya kira begitu Dinda Wapi, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bro Herdi tadi membawakan beberapa ayat ya, yang ketika Al-Quran itu dirubah, itu bagaimana penjagaannya? Loh, itu validasinya dari Allah Bro Herdi, gitu loh. Validasinya ya, pengesahannya langsung dari Allah. Sedangkan surat-surat Paulus, Lukas, Yohanes, Matius, wa ala alihi washabihim ajmain, ada nggak pengesahannya dari Yesus? Nggak ada bro. Paulus pernah nggak duduk-duduk sama Yesus mengesahkan surat-suratnya? Nggak ada bro. Gitu loh. Kalau pengubahan ayat atau kita sebut dengan teori nasikh wa mansukh, itu ada validasinya dari Allah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 106 contohnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir." Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Ini kekuasaan Allah, validasinya dari Allah gitu loh. Surat-surat Paulus itu ada nggak pengesahannya dari Yesus? Nggak ada bro gitu. Kemudian Mas Tot Suka bilang tadi bingung katanya. Karena ada firman dari arah pohon. Nah, masalah firman dari arah pohon aja kamu bingung gitu bro. Apalagi kamu membaca Kejadian 8 nomor ke-21. Di sana dikatakan, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, dar, selamat datang di kebenaran. Kalau mendengarkan firman dari balik pohon aja kamu bingung, apalagi membaca Kejadian 8 nomor 21, Tuhan berfirman dalam hatinya. Ini tambah bingung, bisa gila kamu bro gitu. Gimana caranya orang itu tahu bahwa Tuhan berfirman di dalam hati gitu loh? Siapa yang tahu isinya Tuhan gitu loh? Kan tambah bingung, kan tambah pusing kan kalau gitu kan. Jadi tidak bisa bro. Al-Quran sudah mendapatkan validasi langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Al-Imam Al-Hafidh Al-Baghawi di dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil mengatakan, maksud dari penjagaan Allah dari terhadap Al-Quran, bahwa Allah akan menjaga Al-Quran itu min aidis syayatin, dari tangan-tangan setan, baik pengurangan, penambahan, pergantian hukum-hukumnya, dan makna-maknanya. Begitu. Nah, sistem pewahyuan firman dalam hati Tuhan itu seperti apa? Ayo, saya tanya. Sistem pewahyuan firman dalam hati Tuhan itu bagaimana? Bagaimana penulis tahu isi hati Tuhan gitu loh? Kan tambah bingung nantinya bro. Sedangkan Lukas, apakah benar Lukas itu adalah tulisan Lukas? Apa buktinya bro? Kan hanya persaksian orang bro gitu loh. Persaksian orang yang orangnya secara kredibilitas belum diketahui. Kalau di dalam Islam, ketika ada orang mengabarkan sesuatu, sejak dulu zaman para sahabat akan mengatakan sammulana rijalakum, sampaikan kepada kami siapa saja yang menyampaikan hal itu kepada kamu. Sehingga ketika kabar itu sudah sampai kepada kita, maka ayat Al-Quran juga berbicara, inja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ketika ada sebuah kabar yang datang kepadamu, maka tabayyun dulu, didetailkan dulu, dicari buktinya benar atau tidak. Seperti itu.
Jadi tidak sembarangan, bro. Sehingga ketika di Matius sudah jelas-jelas dikatakan iblis bisa mengambil firman, padahal firmannya baru bertaburan kepada mereka, berarti tidak ada penjagaan dalam kitab suci Anda. Tidak seperti Al-Quran yang sudah mendapatkan label penjagaan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan terjaga dari tangan-tangan setan, baik dari pertambahan, pengurangan, ataupun pergantian hukum-hukumnya dari setan. Allah menjaga hal itu, bro. Sedangkan di dalam Bible contohnya, bro, mana ada penjagaannya? Bahkan bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain itu hal biasa dalam kitab suci Anda. Antara Lukas, Matius, atau Tawarikh dengan Samuel bertentangan itu sudah hal biasa. Kenapa? Karena tidak ada penjagaan khusus. Padahal Tuhan sampai turun ke bumi itu, bro. Rela-rela Tuhan turun ke bumi, ternyata sampai detik ini tidak terjaga gitu loh. Perbedaannya semakin banyak. Apalagi original teksnya. Kalau kita membahas apakah ada perbedaan antar original teks, ada, bro. Banyak, bro. Begitu. Sekian dari saya. Oke, waktu pas, waktunya Bang Najat. Silakan dari Pak Kristen untuk menyanggah terkait apa yang dinarasikan pihak Muslim. Silakan pihak Kristen untuk dua narasumber dibagi. Silakan, siapa dulu? Oke, saya duluan ya. Atau Bang? Iya. Monggo. Iya. Jadi tadi dia bahas tentang firman dalam hati. Nah, ini bedanya kami Kristen dengan Anda ya. Jadi jelas tadi saya udah bilang bahwa Roh Kudus itu yang disebutkan dalam kitab kami ya. Roh Kudus itulah yang mengajar, membimbing. Anda itu kan memahami Roh Kudus itu malaikat. Jadi Roh Kudus itu cuma satu, yaitu Jibril. Jibril nggak bisa maha hadir, bro ya. Jadi kalau ada firman dalam hati itu bukti ya bahwa kehendak Allah itu nyata, eksis dalam diri manusia, sehingga manusia itu dapat memahami kehendak Allah. Jadi itu bukan bukan Jibril. Nah, Roh Kudus juga disebutkan atau diumpamakan seperti materai ya, atau di dalam surat para rasul itu dijelaskan bahwa Roh Kudus itu adalah materai keselamatan. Ya, jadi kami itu keselamatan itu terjamin itu. Terjamin karena apa? Ada Roh Kudus dalam diri kami. Kami merasakan langsung, memahami langsung firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu menuntun hidup kami. Tanpa kami itu harus buka kitab setiap saat gitu. Kayak saudara yang harus dibimbing oleh guru A, guru B baru memahami. Ya, jadi itu keistimewaannya orang yang hidup dibimbing oleh Roh Kudus gitu. Ya beda ya. Kalau Anda masih bingung dengan firman dalam hati itu, saya bilang itu beda kualitas. Kita ini beda kualitas, ya. Firman dari manusia ada tujuan keselamatan, ya. Saya nggak tahu manfaat firman dari buku itu, apakah itu akan berdampak pada keselamatan atau enggak, gitu ya. Ya. Makanya tadi saudara coba singgung-singgung lagi soal firman yang ditaburkan. Hal yang coba dijelaskan secara sederhana, secara konkret, Anda nggak mampu memaknainya. Ya, itu bukan kayak benda yang ditabur. Ini dia orang buang-buang kertas selebaran di dalamnya ada tulisan firman Tuhan. Nggak begitu, bos. Sekarang sudah dikatakan firman yang disampaikan dan mereka di situ dikatakan mendengar firman. Artinya itu firman yang disampaikan itu lisan. Hal yang lisan itu akan disimpan di memori. Itu kalau dia tergoda dengan dunia, maka dia akan melupakan firman itu. Maka dijelaskan bahwa firman itu dicuri oleh iblis. Bukan orang kasih kitab suci, lalu iblis itu curi kitab suci, baru dia edit. Atau nanti ada kambing yang makan, ya, lalu hilang. Ya gitu ya. Saudara harusnya mampu memahami itu ya. Silakan Bang Ir. Oke. Layar bro. Bentar ya, di pause dulu Pak Amir. Oke. Bentar ya. Nah, jadi sudah kita masuk kepada penjelasan bahwa penjagaan firman. Nah, firman menjadi buku itu memang nggak ada. Ya sorry, saya katakan nggak ada sesuatu yang bisa dikatakan dijaga, karena buku bisa hancur, ya kan? Tetapi firman yang menjadi manusia tujuannya ya sangat mulia, menyelamatkan manusia.
ya, memurnikan manusia, menyucikan manusia. Nah, kalau di dalam Quran kan tidak ada penyucian oleh sang firman itu atau buku itu. Quran tidak bisa menyucikan umat Islam, kagak ada. Justru umat Islam sudah disucikan oleh neraka karena Allah sudah kerjasama dengan neraka. Nah, begini, di dalam surah Al-Hajj kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi, ya. Sebelum engkau Muhammad, kecuali apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan ke dalam keinginannya, lalu Allah menghapus. Nah, artinya ada keberhasilan setan yang memasukkan firmannya ke dalam Quran. Ada, lalu Allah menghapus, ya. Nih, lalu berapa lama kejadian itu? Nah, di dalam penelusuran, ya, pewahyuan, urutan pewahyuan ini yang pertama kan surah Al-Haqq. Lalu surah kedua Al-Qalam. Nah, surah Al-Hajj itu ada di urutan surah An-Najm ada di urutan 23. Nah, firman setan itu yang disusupi oleh setan di An-Najm kan? Lalu dibatalkan, dihapus nanti di Al-Hajj. Nah, dari 23 ini ke Al-Hajj itu ada banyak sekali. Nah, Al-Hajjnya itu di 103. Bayangkan dari 23 sampai 103. Berapa lama Muhammad itu menyembah setan? Ya kan? Ini urutan pewahyuan. 103 Al-Hajj dibatalkan. Ya, firman setannya di An-Najm, ya, yaitu sujud menyembah kepada Al-Man'a Alat Al-Lusa. Al-Man'a Alat Al-Lusa bisa memberikan syafaatnya diharapkan. Nah, itu berapa lama waktunya? Nah, ketika ditelusuri perjanjian itu ternyata 1 tahun. Waktu habis. Wah, habis. Oke, lanjut. Dan 5 menit sudah terlalui. Sekarang dari pihak Muslim untuk menangkal semuanya itu. Silakan Pak Juma, Bang Juma maupun Bang Raja. Monggo setelah Silakan Dinda Wafi. Silakan. Duluan Bang, duluan, monggo. Iya, baik. Jadi ketika berbicara mengenai pewahyuan Al-Quranul Karim, ya, ayat yang kemudian nasak mansuk itu, Allah menerangkan tentang dirinya, innallaha yaf'alu ma yurid. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Jadi tidak ada yang kemudian bisa mengintervensi Allah ketika Allah ingin memberikan sebuah pemahaman terhadap manusia atau apapun yang ia lakukan. Karena itu tadi, Allah Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendakinya, tidak ada intervensi. Berbeda ketika kemudian pemahaman saudara terhadap firman menjadi manusia. Ini justru penulis kitab Anda yang mengintervensi Tuhan Anda. Karena itu bukan wahyu Tuhan, juga bukan sabda Yesus. Anda tidak bisa membuktikan kepada kami bahwasanya Yohanes 1 nomor 1 itu adalah firman Allah. Tidak ada buktinya. Anda hanya mengatakan Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus di kami. Tapi giliran Tuhan berfirman dalam hatinya Anda tahu. Sementara Yohanes 1 ini Anda tidak paham. Anda bukan nggak paham, Anda tidak ada data yang bisa Anda gunakan sebagai narasi untuk mengatakan itu firman Allah atau sabda Yesus. Itulah yang perlu saudara pahami. Bahwasanya ketika firman Allah menjadi manusia, firman Allah menjadi Al-Quranul Karim, tidak ada kekuatan yang bisa membendung itu. Faktanya Al-Quran sampai hari ini masih terjaga. Sementara Yesus, yang adalah firman katanya menjadi manusia, itu dibunuh oleh manusia. Sehingga kalau Anda mengatakan Bapa itu adalah firman, yang dibunuh oleh manusia itu adalah Bapa. Berarti Anda pernah kehilangan Tuhan. Anda pernah kehilangan Tuhan, dibunuh oleh manusia. Bahkan sang Bapa pernah diuji oleh iblis. Ya, itu mungkin Adinda Wafi bisa luruskan yang tadi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat yang dibawakan oleh Mas Herdi ya tentang ayat Goronik ya. Goronik itu adalah beberapa ayat iblis yang sempat diselipkan di dalam Al-Quran. Ayatnya berbunyi begini. Mungkin Mas Herdi gak tahu sebenarnya seperti apa ayatnya gitu. Cuma baca terjemahan. Saya bacakan ya. Tilkal ghoronikul ula wa an syafa'atuhunna liturja. Kan begitu. Itulah berhala-berhala
Goronik yang mulia dan syafaat mereka sungguh diharapkan. Nah, ini kan turun di surah An-Najm, yang pada akhirnya Allah menurunkan surah Al-Hajj untuk meluruskan kisah ini, yang artinya dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Lalu Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu. Ingat ya, Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh setan itu. Berhasil atau tidak? Tidak berhasil. Dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Nah, para ulama sudah membahas tentang ayat-ayat Goronik tersebut, atau yang disebut dengan ayat-ayat setan gitu. Nah, berangkat dari kisah ini, para ulama itu menolak keberadaan kisah ini dengan mengatakan bahwa fenomena tersebut adalah buatan kaum zindik dan merupakan hal yang batil dan merusak agama Islam. Ya, itu bisa dilihat di dalam Al-Baihaqi, Al-Khuzaimah, Ibnul Arabi, Ibnul Katsir, Al-Imam Al-Ghazali, dan lain sebagainya. Itu bisa dirujuk kepada kitab-kitab tersebut. Dalam tafsir Ibnu Katsir, diterangkan beberapa sanad yang dipakai oleh para ulama untuk menyingkapi ayat-ayat tentang ayat-ayat setan itu. Beberapa di antaranya, yakni pertama contohnya seperti Al-Imam Ibnu Abi Hatim dan Imam At-Tabari ya. Hadis tersebut berasal dari, kalau kita lacak ya, hadis itu berasal dari Ibnu Jubair sebagai periwayat pertama, namun dengan sanad yang berbeda. Kedua, Ibnu Abi Hatim dan At-Tabari pun juga meriwayatkan secara mursal. Ingat ya, hadis mursal. Ingat, apa hadis mursal? Belajar Mas Herdi. Masing-masing sanadnya yaitu Abul Aliyah dari As-Saddi. Jadi ini adalah termasuk penolakan dari para ulama mengenai kisah-kisah yang terjadi itu. Karena kenapa? Karena bertentangan dengan nas-nas qot'i yang ada di dalam ajaran Islam. Begitu, membaca harus sampai selesai, komprehensif. Begitu, sekian. Oke, waktu sudah habis. Sekarang sesi terakhir untuk bertanya dari pihak Muslim, yaitu bertanya kepada pihak Kristen. Untuk waktu dan ini silakan 2 menit bertanya dari Bang Najak maupun Bang Yuma. Monggo. Duluan Bang. Silakan deh. Oke, baik. Oke. Di dalam Yesaya 55 nomor 11, demikianlah firmanku. Pertanyaan saya, apakah firmanku di sini yang menjadi Yesus, yang keluar dari mulutku? Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Apakah kemampuan berfirman Tuhan ini yang menjadi Yesus? Kalau iya, kenapa Yesus yang adalah sang firman yang begitu hebatnya di dalam Yesaya 55 nomor 11 tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Sementara Yesaya 55, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi apa yang kuperintahkan itulah yang dilaksanakan. Berhasil dia. Nah, apakah firmanku di sini adalah Yesus? Kalau firmanku di sini adalah Yesus, kenapa Yesus tidak mampu berkata-kata dari dirinya sendiri? Jawab. Oke, silakan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan ketiga dari saya. Yang pertama tidak dijawab ya. Apa namanya itu ya? Usulan dari teman-teman ketika Bible tidak memiliki penjagaan khusus dari Tuhan Anda. Tidak ada jawaban ternyata. Pertanyaan ketiga, ketika Yesus itu adalah firman, kenapa kok tidak diganti begini loh? Beryesuslah Allah. Kok tidak diganti seperti itu? Kan Yesus itu firman. Kok tidak diganti beryesuslah Allah? Misal kata firman di sana diganti Yesus seperti Yohanes 17 nomor 8. Sebab segala Yesus yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Begitu. Bisa enggak diganti telah beryesuslah Tuhan atau telah berfirmanlah Tuhan? Begitu. Itu ingat ya pertanyaan saya ya. Dijawab.
Oke, waktu habis untuk bertanya. Silakan dari pihak Kristen 8 menit untuk menjawab, untuk dibagi dua. Bang Herdi duluan atau Bang Herdi duluan atau atau saya? suka menjawab? Ya, silakan bro, silakan duluan. Oke ya. Jadi kengawuran, sorry ya. Tadi si siapa bilang dari Yesus. Berfirman itu kata kerja, bos. Jangan terlalu ini ya. Ya falasi saya katakan ya, nggak apa-apa ya. Memang kalau sudah falasi ya falasi terus. Jadi berfirman itu kata kerja. Jadi kalau nggak memahami gramatikal bahasa, jadi ngawur kemana-mana nih, harus beryesus. Ya, di situ jelas ya, bahwa hologos di situ adalah gelar ya, sang firman. Sang firman itu berbeda dengan berfirman. Berfirman artinya kata kerja. Siapakah yang berfirman? Yaitu Allah. Jadi pekerjaan itu dilakukan oleh siapa? Oleh yang berfirman. Yang berfirman ini siapa? Allah. Nah, maka Allah itu digelari sebagai sang firman. Ini sesuatu yang sangat gampang saya rasa, tapi dibuat belit-belit ya, nggak apa-apa. Mereka berusaha untuk ini. Lalu di Yesaya 55, firmanku akan berhasil gitu kan. Itu jelas bahwa itu sama kayak di Kejadian 1 ya, ayat 3 sampai seterusnya dikatakan Vayomer Elohim Yehi Or Vayehi Or. Ketika dia berfirman, jadilah terang, terang itu jadi. Itu terbukti bahwa firman-Nya itu mampu melaksanakan, mampu melakukan perintah. Ya, bahasa itu dia menggunakan bahasa personifikasi kepada firman, seolah-olah firman itu adalah eksistensi atau pribadi. Tetapi itu bukan berbicara tentang pribadi kamu dan aku, bukan. Itu bahasa digunakan oleh Alkitab. Contoh di zaman Kain ya. Ketika Kain ingin berbuat dosa itu, Tuhan bilang begini, sesungguhnya dosa itu telah mengintip di depan pintu. Apakah dosa itu makhluk? Apakah dosa itu kayak kayak manusia atau kayak eksistensi makhluk gitu, sehingga dia itu bisa mengintip di depan pintu? Itu kan hanya bahasa-bahasa personifikasi aja gitu. Dosa itu sifat, bukan personal gitu. Nah, itu susahnya Anda memahami kalimat ini, makanya Anda dari tadi buat kengawuran yang sangat fatal, di mana Anda bilang beryesus, segala firman yang engkau berikan kepadaku itu, atau Anda katakan berfirman itu, Anda terjemahkan sebagai beryesus. Ya, saya sangat lucu sekali ya, kayak lawakan aja nih. Silakan Bang Herdi. Oke, Brodet layar, Brodet layar. Brodet. Oke, bro. Oke. Jadi di sini kan jelas, kawanku Wafi, ya. Kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi, engkau Muhammad, kecuali apabila dia mempunyai suatu keinginan. Setan pun memasukkan godaan ke dalam keinginannya, dan Allah menghapus. Ada sesuatu keberhasilan dari setan. Allah tidak mampu menjaga, dan setan itu berhasil. Nah, berapa lama firman si setan ini berlaku ya, dilakukan oleh Muhammad? Kita bisa telusuri dari urutan turunnya wahyu. Nah, dipercaya dari asbabun nuzul bahwa surah setan itu adalah di surah An-Najm. Nah, urutan surah An-Najm, urutan pewahyuan ada di urutan 23 An-Najm. Lalu dibatalkan kan di surah Al-Hajj. Nah, pembatalannya itu di surah Al-Hajj urutannya 103. Jadi coba Anda hitung berapa lama dari 23 sampai 103. Itu lamanya Muhammad itu menyembah setan. Ya, oke. Saya tidak akan masuk lebih jauh di situ. Saya hanya membuktikan ketidakmampuan Allah menjaga firman-Nya. Lalu contoh ya, Allah berkata di dalam surah Al-Hijr ayat 56. Nah, surah Al-Hijr ayat 56. Oke. 50. Ini ketidakmampuannya, bukan hanya ketidakmampuan menjaga, dan ada juga ketidakmampuan merealisasikan ucapannya. Allah Subhanahu wa taala tidak mampu merealisasikan ucapannya. Contoh di Al-Hijr ayat 65.
Allah berfirman, sesungguhnya tidak ada kekuasaan bagimu iblis atas hamba-hambaku yang mukmin, atas hamba-hambanya termasuk Muhammad. Cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga. Nah, ketika Muhammad di dalam tafsir dan asbabun nuzul surah Al-Haq, ya, tafsir Ibnu Katsir, Muhammad disihir selama 6 bulan. Itu bukti bahwa Allah bukan hanya tidak mampu menjaga perkataannya di dalam Quran, ya, sehingga setan mampu menyelipkannya. Allah pun bisa diidentifikasi, tidak bisa merealisasikan ucapannya di dalam Quran. Buktinya dia di sini berkata akan menjaga hambanya. Ternyata iblis mampu menyihir Muhammad selama 6 bulan. Bahkan pendekar-pendekar Quraisy mampu meruntuhkan gigi Muhammad, 2 gigi depannya. Nah, itu sesuatu yang memang tidak bisa dibantah, itu fakta, ya. Oke. Nah, tentu saya mau masuk kepada Yohanes tadi. Jadi kita luruskan dulu. Tadi kamu nggak menyimak pertanyaan dari pihak Muslim. Kok Iya, sudah, saya mau jawab ini. Intermezzo aja tadi. Saya menjelaskan. Iya. Nggak, maksudnya gini, intermezzo itu dijawab dulu, baru kamu intermezzo. Iya, ini saya mau jawab. Apa yang ditanyakan Iya, oleh pihak Muslim dulu, baru betul, kamu betul. intermezzo. Oke. Silakan. Oke. Nah, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Intermezzo tadi, Pak Amir. Sorry. Ia melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil apa yang kusuruhkan padanya. Jadi yang dimaksud dengan firman adalah ucapan Tuhan tentang janji keselamatannya. Nah, janji keselamatannya dia yang akan merealisasikan. Contoh di sini. Nah, di dalam Yesaya, ya, Yesaya 60 ayat 16, ya. Di sini bahwa akulah Tuhan, juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuasa Allah Yakub. Nah, Tuhan berfirman bahwa dia adalah juru selamat dan penebus. Jadi Tuhan merealisasikan apa yang dia katakan, apa yang dia ucapkan. Inilah yang maksud, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Artinya firman yang dia ucapkan itu tuh pasti terrealisasi. Makanya saya bandingkan tadi dengan ayat Quran. Contoh di sini Allah berfirman akan menjaga hamba-hambanya dari godaan iblis. Ternyata Allah tidak mampu merealisasikan. Ya, ternyata Muhammad mampu disihir oleh orang Yahudi selama 6 bulan dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, ini sesuatu yang koslet menurut saya, ya. Bahwa kemahakuasaannya perlu dipertanyakan, baik menjaga firman-Nya maupun menjaga keabsahan perwujudan dari perkataan itu. Nah, di dalam Alkitab kan Tuhan berkata dia akan menjadi juru selamat dan penebus. Terrealisasi, iya terrealisasi. Realisasinya ya di dalam wujud Kristus itu. Dan itu sudah dia nyatakan. Nah, contoh seperti ini, ya. Di dalam Alkitab, Ulangan, ya. Ulangan 32 ayat 35, oke? Ulangan 32 ayat 35. Bro Daniel kalau mau tambahkan kasih kode, ya. Hakulah. Tuhan berkata, hakulah dendam dan pembalasan. Nah, di dalam Kejadian 3 ayat 15, Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau. Ya, jadi hak Tuhan adalah pembalasan dendam. Jadi Tuhan hak menyelamatkan pun itu hak Tuhan. Nah, Tuhan merealisasikan semua itu dengan wujudnya, dengan tubuhnya, dengan baiknya. Itu. Jadi harus paham. Jadi setiap perkataan itu memang tidak sia-sia keluar dari mulut Tuhan. Karena semua yang Tuhan janjikan, semua yang Tuhan katakan, itu tidak sia-sia. Akan dia realisasikan semua. Begitu. Sampai kepada membunuh nabi-nabi palsu dengan racun, itu terrealisasi. Semua habis. Jadi makin panas saja hari ini. Ayo, sekarang silakan ditangkal oleh pihak Muslim untuk menjawab atau menangkis terkait dengan penjelasan dari pihak Kristen. Monggo dari pihak Muslim. Silakan Dinda. Silakan. Duluan, Bang. Oke, baik. Jadi Yesaya 55 nomor 11 itu sudah sangat akurat mengatakan dirinya, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kehendaki dan berhasil. Ketika firman-Nya diantar oleh Gabriel untuk menyatakan bahwa Maria akan mengandung seorang anak laki-laki, terjadi. Yang lahir manusia, bukan ayam, bukan sapi, tapi manusia. Jadi yang terjadi itu yang dicipta melalui perantaraan firman itu ciptaan. Yesus tercipta.
Mazmur 33 nomor 9, sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Dia memberi perintah kepada Maria, hamillah engkau, hamil Maria, tercipta manusia bernama Yesus. Nah, ini kesalahan ketika kemudian dikatakan firman itu telah menjadi manusia, dan firman itu adalah Theos itu sendiri. Faktanya ketika dia datang kepada Bani Israel, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tadi katanya Bapa. Tadi katanya Sang Firman. Bukankah Sang Firman itu ketika dia berkehendaki maka itu yang jadi? Bukankah Sang Firman itu cukup mengatakan maka itu yang terjadi? Kok ada Sang Firman tidak bisa berkata-kata, tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Yohanes 12 nomor 49, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Loh, Sang Firman-nya nyangkut di mana? Ternyata bukan Sang Firman kau itu. Sang Firman KW berarti, karena kamu tidak dapat berkata-kata. Sementara Sang Firman yang asli berfirman maka semuanya jadi, memberi perintah maka semuanya ada. Lah Yesus berkata-kata aja nggak bisa dari dirinya sendiri. Gimana caranya dikatakan firman? Berarti Yesus itu adalah ciptaan dari Allah, yang mana Allah menciptakan atas kehendaknya. Maria, aku Tuhan menginginkan engkau hamil, maka hamillah Maria. Maka yang keluar dari rahimnya bukan Sang Firman, tetapi ciptaan yang berasal dari kehendak Allah. Demikian, silakan Dinawafi. Waktunya tinggal berapa Pak Amir? Kok nggak kelihatan itu? Kelihatan. Pak Amir terlempar. Tunggu dulu ya teman-teman. Oke. Soalnya Tadi saya lihat waktunya masih 3 menit. iya. Ini nggak ada yang bisa nampilin soalnya. Iya, Pak Amirnya belum datang ya. Oke. Lanjut aja sampai menit 39. Anggaplah 3 menit. Iya, kalau di sini saya perhatikan tadi 3 menit sekian detik ya. Berarti saya bicara sampai 22:39 gitu ya. Bentar, Iya, Pak. Bro, Lanjut bisa aja. tampilkan timernya kalau begitu? Saya satu device-nya itu lagi dipakai, Ayo, bro. wes. Saya aja, bentar ya. Bentar, Bro ya. Iya. Saya aja. Timer. Oke. 3 menit, Bro. Iya, oke. Bentar ya. Wah. Bahaya ini. Timernya kok kabur ini. Parah. Oh, coba saya perhatikan, kayaknya udah masuk Pak Amir ini. Oh, udah masuk. Oh iya, udah sudah Pak Amir. Harus dipecat Pak Amir ini. Iya. Pecat, Bro. Wafi, timer kayak gini dipecat aja. Masih. Tadi kepental saya. Mohon maaf. Ganti yang lain, Bro Wafi, timer kayak gini. Gak boleh diharapkan. Timernya Pak Amir ditampilin. Sisa 3 menit barusan. Oke. Aduh, Wah, kok langsung jadi Pak Amir sahur ketampanan Pak Amir ini. Munculan. Malah tebar pesona Pak Amir. 3 menit Atau- barusan Pak Amir. 3 menit ya. Oh, berarti saya Tadi 3 menit sekian detik Pak Amir. kita edit 3 menit ya. 3,3. Oke. 303. Oke, ini sudah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tadi Mas Totsuka, saya akan nanya barusan ya. Di Yohanes 17 nomor 8. Ketika Yesus mengatakan, segala firman yang telah kau berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Bisa nggak itu diganti? Bahwa segala Yesus yang kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Lalu Mas Totsuka ketawa gitu loh. Mungkin belum paham maksud saya arahnya kemana. Kita buka di dalam Kejadian 1 nomor 3. Di sana dikatakan, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, dan terang itu jadi. Nah, kenapa gak disembah firman yang jadi terang itu gitu loh? Firman yang menjadi manusia aja bisa disembah. Kenapa kok yang jadi terang gak disembah gitu? Kan bener kalau seperti itu. Nah, pada Yohanes 1 nomor ke-1, ingat kalimatnya begini. Pada mulanya Yesus bersama Bapa
dan Yesus itu Bapa, kan begitu. Asli kalimatnya kan ketika pada mulanya firman. Firman itu bersama Allah atau Bapa, kata Mas Totsuka Bapa, dan firman itu adalah Bapa. Maksud firman itu kan Yesus gitu loh. Berarti kan bisa dikatakan pada mulanya Yesus, Yesus bersama Bapa, dan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Nah, ketika firman dan Allah aja bisa digantikan Bapa, di sana kan kata kerja bisa dirubah menggunakan kata genetif. Makanya gak salah kalau firman diganti Yesus. Maka sah-sah saja jika beryesuslah Tuhan atau berfirmanlah Tuhan. Begitu, jedar. Selamat datang di kebenaran. Kemudian Mas Herdi mengungkapkan realisasi dalam Bible. Di dalam Matius 10 nomor 23 dan Matius 16 nomor 28, itu realisasinya di mana Mas Herdi? Kalau saya baca Matius 10 nomor 23, kemudian Matius 16 nomor 28, saya pahami lagi, itu mana realisasinya gitu loh. Gak ada realisasinya sama sekali. Sedangkan pertanyaan kita, saya sama Bang Zuma dari awal belum terjawab secara tegas. Tadi pertanyaan kedua saya mengatakan, apa solusi Anda ketika tidak ada penjagaan langsung dari Tuhan tentang kitab suci Bible yang Anda pegang? Solusi Anda bagaimana? Karena jelas-jelas iblis bisa mengambil firman tersebut. Ternyata agak dijawab. Kemudian setelah saya tanyakan beryesuslah Tuhan, hanya diketawakan. Padahal itu sudah terjadi pada pernyataan Anda di awal. Bahwa firman dalam Yohanes 1 nomor 1 adalah Yesus. Begitu. Sekian. Oke, waktu habis. Sekarang tinggal dari pihak Kristen untuk menangkal terkait narasi dari pihak Muslim. Silakan dari pihak Kristen, timer meluncur. Monggo, 5 menit terakhir. Ayo, siapa dulu? Ya, oke. Silakan, Bro. Oke. Siapa dulu yang jawab? Wah, ini peta lagi nih. Totsuka. Silakan, Totsuka. Oh, Ya, udah hilang Bro Totsuka. Alan Malik. Alan Malik, duluan, silakan. Kang Hardi? Halo, Hardi. Ayo bro, jawab bro. Pertanyaan kita bro. Wah, Oke, Bro Malikil suaranya nggak ada. Loh. Malikil. Malikil, Ya, mana sebentar. suaramu? Waduh. Halo? Iya, Ya. itu baru ada suaranya. Yo. Wah, ini hilang ya. Halo, sorry, saya ini tadi. Halo, saya kenal. Oke, suaranya udah masuk Bro Totsuka. Iya, oke. Ya, tadi kenapa saya ketawa? Karena saudara membaca Yohanes 17 ayat 8, itu kata yang ada di Yohanes 17 ayat 8 itu remata, bro. Ya. Jadi tadi saya bilang bahwa Anda itu terlalu falasi untuk menjelaskan itu gitu. Ya. Coba dibuka Bang Herdi, boleh? Teks aslinya boleh Ya, dibuka. oke, Bro. Oke. Ya, jadi Bro Det, suara saya sudah bisa didengar? Sudah jelas suaranya. Waduh. Masih mantap. Kenapa ya hilang-hilang suaranya? Belum. Yohanes 17 ayat 8 ya. ya teks aslinya. Oke. Silakan. Iya. Oke. Ya, kalau Ya. teman-teman Muslim bilang kita harus pahami teks asli Quran, saya juga memohon supaya saudara juga paham gitu, supaya Anda jangan buat pertanyaan konyol kan. Di pause dulu ya waktunya Pak Amir, lagi buka data ini. Oke. Nah, Ya, nanti waktunya habis di John 17 17 ayat 8. 8. Oke. Teks aslinya. Iya. Nah, itu ya jelas di situ Remata. remata ya. Ya.
Oke ya. Ya Pak Kita Wafi, Ustadz Naja, ya. Jadi berbeda ketika Anda membandingkan lagi itu beryesus ya. Jadi aduh, gimana ya? Padahal tadi saya sudah jelaskan. Di Yohanes 1 ayat 1 Bang, buka lagi dah, pause lagi dah. Yohanes berapa? 1 ayat 1 biar ini Oke. kelar tuh penjelasan. Yohanes 1. Karena kasihan ya, Oke, ayat 1. sangat sayangkan sekali penjelasan gamblang. Nah, Yohanes 1 ayat 1. Ya, ini Oke, Yohanes 1 ayat 1. Oke. Iya. iya, Yohanes 1 ayat 1 di situ NRK en hologos. Logos di situ itu kata benda ya. Nah, Kata benda yang dimulai dengan definite artikel ho. Ini bukan remata. Dan ini Logos. tidak disambung dengan kata benda selanjutnya, kayak firman Tuhan, ya. Kalau kata firman Tuhan di situ disambungkan, kata benda firman disambungkan dengan kata benda Tuhan, ya. Kalau di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru ada kata benda firman, ada kata benda Tuhan di sana. Dan kata benda itu digabungkan menjadi satu kata benda. Artinya firman Tuhan itu bermakna kata-kata atau kalimat. iya. Tetapi Ini ketika ini di depannya definite artikel the atau ho, bahasa Yunani, biar saya ajar kuliah gramatikal ya ke saudara. Jadi di situ ada definite artikel ho ya, dan dilanjutkan dengan kata benda lainnya, kata benda logos gitu. Artinya ini berbicara gelar gitu. Dan sama juga di klausa kedua, Ponteon dengan hologos. Itu gelar semuanya. Jadi Anda paham, gelar ini disematkan kepada siapa? Gitu. Ya kepada Allah. Karena Allah itu yang berfirman. Contoh. kepada sang firman itu. Nah, Iya. Sang firman itu kan artinya siapa sih yang berfirman? Ya cuma Tuhan. Masa ada malaikat bisa berfirman jadilah bumi, lalu bumi jadi, kan nggak begitu bos. Iya. Nah, Anda pakai Kejadian 1 ayat 3, Vayomer Elohim. Vayomer itu berkata atau berfirman, itu kata kerja. Ya. Jadi Anda bisa bedakan kata benda yang yang bentuknya itu kata benda, dan kata benda yang bentuknya itu gelar yang dimulai dengan definite artikel tadi. Ya, kalau Anda belum bisa mengerti ini, ya nanti kita hanya akan membahas soal bahasa nih. Lalu Anda berkata bilang, oh Bapak jadi manusia lalu dibunuh. Itu bukti bahwa dia Allah, dan ketika dia mati dia bangkit. Buka Wahyu 1 ayat 18 Bang, biar kelar. Wahyu 1 ayat 18. Oke. Supaya teman-teman ini juga Ya. cerdas Ya, ya. karena Tuhan yang kami imani bukan Tuhan orang mati, Iya. bukan yang tanpa perasaan. Tuhan kami adalah Tuhan yang punya perasaan, ikut merasakan. Tuhan Iya. yang hidup. Aku telah mati. Di situ jelas ya. Hmm. Nah, yang hidup ya, aku telah mati, namun lihatlah. Aku telah mati, sorry Bang, digeser. Namun aku hidup. Sampai Dan selama-lamanya. Nah, hidup sampai selama-lamanya. Dan di Ibrani juga dijelaskan bahwa Yesus Kristus tetap sama. Kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya. Selama-lamanya. Nah. Artinya dia ini Tuhan gitu. Karena Tuhan itu yang dari dulu eksis, sampai dari dulu ya, sampai selama-lamanya dia tetap sama. Lalu Anda berkata, oh dia berubah-ubah menjadi manusia. Ya itulah ya manifestasi. Karena roh itu Anda nggak bisa batasi. Dia mau jadi tiang awan, dia mau jadi tiang api, dia mau jadi manusia. Itu yang Anda harus paham gitu. Jadi beda ya ketika firman menjadi manusia, dia mampu menyelamatkan manusia. Habis untuk sesi yang terakhir, yaitu sesi yang ketiga. Sekarang tinggal apakah ini diakhiri dengan Closing statement ya? closing statement, karena kesepakatannya 3 sesi yang sudah kita lalui. Mungkin kita sesuai dengan kesepakatan kita, yaitu
3 session dan sudah kita lalui. Dan sekarang selanjutnya yaitu closing statement. Masing-masing berapa menit ini kesepakatannya? 8 menit aja atau tetap 6 menit. 6 menit. 6? Oke. Closingnya seperti biasa, nggak boleh nyebrang. Ya. Ya, oke. 6 menit. Ini juga 6 menit. Bang Karena Erik, tadi apa namanya open statementnya tadi adalah dari Muslim, sekarang pihak Kristen yang open statement. tadi kami yang Monggo keluar. dari pihak Kita yang duluan Tadi tadi. Tapi oh, nggak iya. apa-apa, Kami yang bro. duluan. Kita sebagai tuan rumah kita hormati aja. Iya, nggak apa-apa. Oh, iya, oke. Sama duluan atau terakhir Silakan, sama aja. bro. Bang Herdi aja. Muslim open Nggak apa-apa, bro lanjutkan aja tentang Alkitab. Nggak apa-apa, lanjut aja tadi yang terputus. Lanjut aja. Oke ya. Jadi baik, terima kasih, kita sudah di akhir dari diskusi ini, dan kesimpulan dari pembahasan ini ya, sekalipun kita belum sampai pada esensi yang ini sebenarnya, kita hanya membahas soal topik aja. Tetapi dari situ kita membuktikan bahwa firman menjadi manusia itu berbeda ya dengan perspektif teman-teman, bahwa ini bukan perkataan. Ya, firman di situ bukan perkataan, tetapi itu berbicara tentang gelar. Karena kita kalau kembali pada kaidah bahasa aslinya itu berbicara tentang sang firman, ya, sang firman. Jadi sang firman inilah yang menjadi manusia. Kalau di ayat 14-nya itu, dan dalam rupa manusia dia melakukan apa yang sudah dia tetapkan. Makanya dia katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kenapa dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Karena dia tidak akan mengerjakan sesuatu yang sudah dia tetapkan. Jadi ketetapan itu menjadi apa ya? Menjadi rel gitu, menjadi dasar dia menjalankan misinya di dunia. Maka di situ dikatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan apa yang kukatakan adalah apa yang aku dengar. Artinya apa yang dia sampaikan itu semuanya sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Jadi perbuatannya itu tidak menyimpang dari apa yang sudah dituliskan oleh para nabi. Itu maksudnya. Jadi bukan ada dua entitas yang berbeda di situ. Itu harus dipahami filosofinya. Dan terbukti bahwa firman itu bukanlah ciptaan, ya. Dia adalah Allah. Karena apa? Ketika dia dibunuh, dia dianiaya, dia tidak membalas. Itu bukti bahwa Tuhan itu, dia kalau mau membalas itu gampang sekali, manusia itu dia balas. Itu mudah sekali. Tapi manusia ini kan dia yang ciptakan. Tentu dia mengasihinya, ya. Oleh karena itu, dia memberikan kesempatan pengampunan kepada mereka yang mau bertobat. Terbukti ketika dia bangkit, gitu kan. Nah, yang bangkit dari kematian itu jelas di Ayub 19 ayat 25, di situ jelas ya. Tetapi aku tahu penebusku hidup, ya, dan dia akan bangkit di atas debu. Itu jelas Ayub itu sudah menubuatkan gitu, bahwa penebusku hidup. Penebusku hidup itu siapa? Bagi orang Yahudi, penebus itu hanya Allah Israel. Anoki Adonai, ya. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Jadi ketika dia bangkit dan dikatakan bahwa di Wahyu 1 ayat 18, lihatlah aku telah mati, tapi lihatlah aku hidup selama-lamanya. Itu bukti bahwa Allah itu pernah menjadi manusia dan dia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Dia bukan dibunuh dalam keadaannya sebagai Allah. Dia dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Tetapi ketika dia menjadi manusia, dia itu tetap Allah gitu. Jadi Allah itu jangan dibayangkan seperti kayak sesuatu yang apa ya kita katakan ya. Dia punya wujud yang tetap gitu terus. Allah itu dikatakan roh ya. Roh itu artinya tidak terdefinisikan. Artinya kalau dia mau menyatakan dirinya sebagai apa, itulah dirinya gitu. Gak bisa kita bilang, oh Allah itu harus begini, harus begitu. Itu Anda yang mendefinisikan Tuhan, bukan Tuhan yang menyatakan diri. Ya, silakan Bang Herdi. Oke.
Jadi sudah amat jelas ya bahwa yang diimani di dalam kekristenan adalah roh. Ruah, Tuhan adalah roh, Allah adalah roh, ya. Tuhan dan Allah adalah gelar bagi sang roh, roh yang maha kuasa, yang tidak terbatas, ya. Nah, digelari Tuhan dan Allah. Dan ketika roh itu berbicara, maka disebut firman. Nah, di dalam pemahaman debat diskusi tema malam ini, firman yang ada di dalam Alkitab, ya sesuai topik kita, firman adalah sesuatu perkataan Tuhan, ya, yang dinyatakan untuk manusia, ya, yang olehnya manusia bisa terselamatkan, ya. Tujuannya itu. Jadi setiap firman yang Tuhan nyatakan, ya ketika Adam ini sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan menyatakan firman-Nya, Tuhan berkata bahwa Dia akan menyelamatkan dan menjanjikan lewat Dia berkata-kata lewat keturunan seorang perempuan. Dan janjinya itu terrealisasi. Jadi itulah gunanya firman menjadi manusia. Jadi firman menjadi manusia adalah dia itu juga, dia yang berfirman, dia yang merealisasikan. Karena hak penyelamatan, hak penghukuman, itu adalah hak prerogatif Tuhan. Ya, jadi harus dipahami itu ya yang menjadi sesuatu perenungan kita. Nah, kalau kita memahami dalam perspektif kawan-kawan Muslim firman menjadi kitab kan nggak masalah. Itu iman kawan-kawan. Kita menjelaskan firman yang menjadi manusia. Ya, firman yang menjadi manusia, olehnya manusia itu bisa selamat. Ya, olehnya itu Tuhan yang akan memimpin seluruh alam semesta ini, baik bumi, ya. Olehnya dengan firman itu yang menjadi daging, menjadi manusia, olehnya dia menguasai seluruh alam, alam batin maupun alam zahir. Ya kan? Olehnya manusia yang sudah tercela, yang sudah tercemar, olehnya dengan darahnya manusia itu bisa terselamatkan, bisa disucikan. Itu manfaatnya yang dikatakan di dalam firman-Ku di dalam Yesaya 55 ayat 11. Habis waktu, waduh. Dari pihak Kristen. Sekarang giliran dan waktunya untuk closing statement dari pihak Muslim untuk dibagi dua, Bang Naza sama Bang Juma. Monggo, siapa duluan? Silakan. Silakan Dinda. Dinda Wafi silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Diskusi pada malam hari ini sudah selesai ya. Dan bahwa Al-Quran yang merupakan firman Allah itu memiliki dua definisi. Bukan dua firman ya, tapi memiliki dua definisi. Kalau yang dimaksud adalah al-kalam, an-nafsi, al-qadim, yaitu kalam, sifat kalam, berfirman yang melekat kepada zat Allah, maka itu la yushbih, tidak menyerupai alal khalqi terhadap makhluknya, tidak menyerupai makhluk. Makanya dalam ilmu kalam, kalam Allah itu bila harfin wala sautin, ya gak ada suaranya, ya gak ada hurufnya, karena tidak sama seperti makhluk. Karena pondasinya sudah ada bahwa Allah ini walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah ini laisa kamitslihi syai', tidak menyerupai makhluknya apapun. Sehingga kalau yang dimaksud adalah al-kalam al-qadim, maka itu tidak lepas dari zat Allah, tidak lalu keluar dari zat Allah. Kalau yang dimaksud adalah Al-Quran secara al-maktub, yang tertulis, al-munazzal yang diturunkan ala nabiyina Muhammad, kepada Nabi Muhammad, itu adalah makhluk. Tulisannya, kemudian kertasnya, bukunya, itu makhluk. Ini perbedaan definisi ya. Jadi bukan pembagian ada dua kalam, bukan. Agar kenapa kok dibagi definisi seperti itu? Agar kata para ulama, orang-orang tidak salah faham bahwa Al-Quran yang berupa buku itu adalah kalamullah yang melekat kepada zat Allah. Dan seperti itu, akhirnya akan mencederai bahwa Allah nantinya sama seperti makhluk. Begitu nanti konsepnya, kalau sampai tidak dibagi menjadi dua definisinya. Dan madlul
minal ayatil Quran, dari ayat-ayat Al-Quran itu madlulnya yang dimaksud atau makna yang terkandung pada ayat-ayat tersebut, itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam zatnya, dalam berfirman. Begitu, itu harus dibedakan. Berarti tidak ujuk-ujuk kitab kedebuk, tidak. Karena proses pewahyuannya sudah saya sebutkan. Awalnya Allah menciptakan kalimat itu dengan bahasa Arab, Qur'anan Arabian. Tujuannya la'allakum ta'qilun, agar kalian faham, karena diturunkan kepada bangsa Arab. Begitu. Lalu setelah Lauh Mahfud, Allah menggantinya kepada Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah inilah malaikat Jibril mengambilnya secara berangsur sampai 23 tahun. Dan satu surat itu tidak menunjukkan langsung satu kali pewahyuan, tidak. Karena surah yang pertama turun itu adalah surah Al-Alaq. Ya, dari ayat 1 sampai malam ya'lam. Begitu, tidak satu surat langsung turun, An-Najm satu surat langsung turun, tidak. Makanya urutan ayat, asraru tartibis suwar, rahasia dari urutan-urutan surat, ayat, itu tauqifiyun minan nabi. Langsung dari Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang sudah ditulis oleh para ulama, salah satunya Imam Suyuti dalam kitab Ulumul Quran. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Monggo, Bang Zuma. Ya, baik. Jadi ketika berbicara mengenai firman, yang dimaksud di sini adalah kehendak. Kehendak Allah. Maka kehendak Allah itu tepatnya ada pada diri Allah. Ketika manusia diinginkan untuk mengetahui kehendak Allah, maka kehendak Allah itu kemudian dibukukan berupa kitab. Nah, jadi kehendak adalah yang melekat pada diri Allah. Kehendaknya ini kemudian dibukukan agar bisa diketahui oleh manusia. Nah, adapun ketika kalimah di dalam Al-Qur'anul Karim, kalimah ini adalah cara Allah menciptakan makhluknya. Cara Allah menciptakan makhluknya kemudian dengan cara kalimah. Makanya dikatakan ketika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah cukup mengatakan kun. Apa itu? Kalimah. Fayakun itu kalimah. Ketika Allah menghendaki penciptaan langit, cukup mengatakan kun. Fayakun, maka jadi. Makanya ada seruan ketika Allah menciptakan manusia berupa para nabi yang datang kepada golongan yang dimana mereka diutus, lalu kemudian dituhankan, ada peringatan dari Allah. Ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum, wa la taqulu ala Allah ilal haqqa. Diterangkan lagi bahwa sesungguhnya Al-Masih itu hanyalah Rasulullah wa kalimatuh. Itu adalah perintah yang kemudian datang dari Allah agar Maryam itu hamil dan melahirkan manusia. Selesai. Oke, terima kasih dengan berakhirnya. Oke, bro, terima kasih. Itulah diskusi ini. Ya. Dan ini sebagai Luar biasa. masukan atau sebagai lebih menekankan kepada netizen untuk makin mempercayai, makin meyakini apa yang diyakini masing-masing. Mungkin dari saya ucapkan terima kasih dan saya mau ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, monggo. Oke. Terima kasih, saya sebagai tuan rumah mengucapkan terima kasih kepada Pak Amir, Ustadz Wafi, dan juga Bang Zuma, kepada Bro Malikil dan Bro Suka. Terima kasih. Diskusi ini boleh berjalan dengan penuh khidmat tadi. Terima kasih kepada para penonton. Itu chatnya sengaja saya matikan supaya tidak ada yang saling menghujat ataupun saling mute-kan, diblokir. Lebih baik saya ambil jalan pintas. Saya matikan dulu sementara, nanti selesai ini saya hidupkan kembali ya. Okay. Terima kasih semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Ya. Sangat disesalkan ya, timernya itu kok kabur-kaburan bro. Bro aja nanti esok-esok bawa timer yang kompeten bro, supaya nggak kabur-kaburan. Oke, saya matikan dulu YouTube bro ya. Oke, silakan. Udah terlalu timer sudah jelas-jelas gede-gede. Iya, oke, sama-sama. Mungkin sih. Oke, sama-sama teman-teman. Kami juga ucapkan terima Ya, kasih oke, banyak bro. ya. Nah, atas, mungkin ya, kedepannya kalau kesempatan mau yang diberikan topik, kepada kita. itu kan topik yang sekarang dari bro. Nah, topik dari kita mungkin gini ya, kalau kawan-kawan mau, perspektif tentang dosa dan solusi untuk dosa dari sudut pandang Kristen dan Islam. Dosa dan solusi mengatasi dosa dari sudut pandang Kristen dan Islam. Gimana bro? Iya, bisa saja, tapi saya minta di Komal Islam aja supaya tidak ada blokir-blokir. Karena banyak teman-teman dari TikTok yang japri, mereka nggak bisa komen karena diblokir di sini. Ini bukan diblokir Bang Zuma, saya matikan. Dibisukan, bro. Enggak, bukan juga Bro Malikil, saya matikan. Jadi sistemnya itu memang apa ya? Karena nggak ada cara lain. Ini moderatornya kan saya nggak tahu juga siapa-siapa, udah saya naikkan. Jadi akhirnya saya Itu dia matikan makanya aja. nanti di Komal Islam aja nanti. Boleh supaya bro, tidak tapi dimatikan. pastikan akun saya jangan ini dong, di report. Boleh ya? Nanti kan kita umumkan lagi kayak Iya. nanti kita umumkan Kalau akun saya di report, Saya juga sering di dendanya report. berapa Pak Saya Amir? sering di report juga. Ya, satu akun berapa dendanya kalau akun Malikil di report? Akun saya juga sering mengalami seperti itu. Iya, tapi selama kita diskusi nggak pernah kan bro, hanya Malikil ya di report. saya juga Ya, kena mungkin. gitu Tapi Iya, yang pasti nggak saya apa-apa, juga turun sering bro. kena. Anda oke. Ya, kapan waktunya nanti kabari kawan-kawan baik saya maupun Bro Dedi, kabarin topiknya dosa dan solusi untuk dosa dari sudut pandang Kristen dan Islam. Boleh? Iya, saya tema apapun jadi. Oke, siap. Oke. Yang Kapan itu penting Bro kira-kira? Kapan? di Komal Islam. Iya, kapan? Nanti Ya, boleh. Kapan? komunikasi sama ini Dinda Wafi. Kapan kira-kira itu? Iya, saya kapanpun bisa. Oh, kapanpun bisa. Nanti komunikasi dengan Dinda Wafi. Oke. Ya. Pak Amir? Siap. Ya, oke. Tapi jangan Pak Amir lagi timernya ya. Saya kurang setuju kalau Pak Amir. Oh Allah, timerku itu gede-gede kayak gitu banget. Oke, baik. Nah, saya pamit ya, Oke, bro. teman-teman Ya, sekalian. thank you, yo. Yuk, makasih Mas. Pak Amir. Pamit, Makasih. saya. Yuk. Baik. Baik, sahabat-sahabat sekalian, ya kita sudah selesai melakukan dialog yang pada poinnya tidak ada penegasan dari teman-teman Kristen terkait Yohanes 1 tadi ya. Apakah mereka itu Yohanes 1 ini adalah firman Tuhan atau bukan? Apakah itu sabda Yesus atau bukan? Atau hanya kerangan mereka saja? Dan ternyata mereka tidak mampu kemudian memberikan jawaban apakah itu firman Tuhan atau sabda Yesus atau karangan Yohanes. Tapi pada intinya mereka mengatakan itu adalah tulisan yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Artinya dengan sadar mereka mengakui bukan firman Tuhan dan juga bukan sabda Yesus. Nah, yang paling menyedihkan kemudian adalah mereka memblokir ya komen di TikTok, sehingga teman-teman yang ingin memberikan support itu nggak bisa karena mereka kemudian memblokir. Mereka jahat dan itu memang sudah direncanakan. Oleh karena itu rekan-rekan sekalian, mungkin saya akan mengurangi debat atau dialog dengan saudara Herdi ya, karena ya ada misi beliau yang memang ternyata teman-teman ada kirimkan ke saya tadi, pembicaraan-pembicaraan internal mereka, dan wow,
biarkanlah waktu yang berbicara ya teman-teman sekalian. Saya kira begitu untuk sementara. Kita akhiri, terima kasih atas kebersamaan kita. Yang pasti kemudian kita sudah mengetahui letak kedudukan Al-Quranul Karim dan letak posisi Yesus yang adalah ciptaan Tuhan yang kemudian dituhankan. Bagi kita umat Islam itu sudah final dan kita tidak ragukan lagi. Oke teman-teman, yang blokir itu adalah hostnya. Yang memblokir itu adalah hostnya. Iya, mereka memblokir teman-teman muslim sehingga banyak yang komplain ke saya, yang ngejapri lewat WA, "Bang, kok nggak bisa kita komen di situ ya?" Ya diblokir, itu dia. Jadi orang-orang yang kemudian punya pengaruh di TikTok itu mereka blokir semua dari pihak Islam. Jadi room mereka itu, komal mereka itu kurang sehat. Demikian sahabat, kita akhiri untuk sementara. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.